Karakter utama kita tampak tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Dia dibungkus dalam tikar bambu dan dilemparkan ke sungai. Karena tidak bisa bergerak, dia merasakan dirinya jatuh. Dia ingat bahwa perampok secara misterius telah membobol rumahnya. Sulit untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam kegelapan. Namun tiba-tiba, sebuah cahaya terang muncul. Sang pahlawan melihat seekor serangga terbang menuju bunga predator. Dia berada di tengah hutan. Meskipun dia yakin bahwa sebelumnya dia sedang tidur di rumah, pemuda itu melihat sekeliling dengan ketakutan dan kemudian pandangannya jatuh pada pantulan di sungai. Dia merasa ngeri. Sesosok makhluk aneh sedang menatapnya. Makhluk itu tampak seperti mengenakan kostum telur. Sang pahlawan tidak percaya bahwa itu benar-benar dirinya. Transformasi ini hanya bisa dijelaskan sebagai penyakit. Sebuah layar karakteristik tiba-tiba muncul di depannya. Sekarang dia bisa melihat jenis spesiesnya, keterampilan apa, dan kekuatan sihir apa yang dia miliki. Terlepas dari semua ini, dia sekarang berada dalam kondisi normal. Sebuah suara muncul di kepalanya dan memberitahu sang pahlawan bahwa dia termasuk dalam spesies telur naga. Ini adalah monster peringkat F. Begitulah cara kerja keterampilan suara ilahi yang menjelaskan hal-hal seperti status dan item. Telur itu melihat sekeliling dengan tidak berdaya, berharap pembicara itu akan muncul dan memberitahunya bahwa semua yang terjadi hanyalah lelucon atau mimpi. Namun suara ilahi tidak memberikan penjelasan seperti itu. Sang pahlawan berteriak dan mencoba mencari tahu siapa yang disebut dewa ini dan dari mana dia mengawasinya. Namun jawabannya tetap sama, bahwa suara itu tidak bisa memberikan penjelasan seperti itu. Pemuda itu ingin memegang kepalanya, tetapi kemudian dia ingat bahwa dia bahkan tidak memiliki tangan lagi. Dia akhirnya menerima kenyataan bahwa dia memiliki banyak masalah dan memutuskan untuk terlebih dahulu mencari tahu apa yang sedang terjadi. Sepertinya dia telah menjadi sejenis telur monster dan juga memiliki ekor. Suara itu menjelaskan bahwa sang pahlawan adalah tukik naga dalam tahap awal perkembangan. Tentu saja, dia tidak membutuhkan jawaban itu. Otaknya masih belum berkembang sempurna. Yang bisa dia lakukan hanyalah berputar. Ini mengejutkan pemuda itu karena saat ini dia berpikir, jika cangkangnya pecah, pahlawan akan mati. Banyak telur yang tidak bertahan hingga dewasa karena bagian dalamnya sangat lezat. Tidak mengherankan jika seorang petualang bertemu dengan sebuah telur dan memecahkannya. Sang pahlawan marah dengan perlakuan yang menganggapnya seperti parasit ini. Jika pengelana mencoba mengembalikan telur tersebut, induknya akan mengikutinya melalui aroma dan mencoba membunuhnya. Oleh karena itu, ini bukan tindakan yang sangat masuk akal. Suara ilahi tidak bisa menjelaskan pertanyaan terpenting tentang bagaimana pemuda itu berakhir dalam situasi ini. Dan kemudian dia melihat seekor cacing di dekatnya. Itu adalah Dark Worm peringkat F. Nama monster itu adalah Egater, dan sang pahlawan sangat takut ketika monster itu bergerak ke arahnya. Telur itu melompat, nyaris berhasil menghindari serangan. Seekor ulat tanduk raksasa dengan taring mengejar sang pahlawan. Baru pada saat itulah dia menerima bahwa semua yang terjadi adalah nyata. Cacing itu membuka mulutnya dan suara ilahi mengumumkan bahwa telur naga adalah makanan favorit makhluk-makhluk ini. Sang pahlawan mengumpat karena dia sama sekali tidak terbiasa dengan tubuh barunya dan tidak bisa lari dengan normal. Kemudian dia tersandung dan berguling menuruni gunung. Saat dia menabrak pohon, dia melihat pemberitahuan di depannya tentang keterampilan baru yang dia peroleh, ketahanan jatuh. Karena jatuh yang keras, HP sang pahlawan sedikit turun, tetapi level rotasi meningkat. Pemuda itu menoleh ke belakang dan melihat bahwa monster itu masih mengejarnya. Tetapi berkat dia berguling, jarak di antara mereka berkurang. Karena level putaran telah naik, masuk akal untuk berasumsi bahwa dia lebih cepat saat berguling. Untuk memastikan dugaan ini, sang pahlawan mencoba berguling lagi. Itu benar-benar cepat, dan dia memutuskan bahwa dia bisa melarikan diri dengan cara ini. Namun kemudian dia menyadari bahwa kecepatannya begitu besar hanya karena dia berguling ke bawah. Pemuda itu terus berpikir, mengapa cacing ini membutuhkannya. Namun, monster itu tetap tidak melambat dan sudah cukup sulit untuk menghindari serangan-serangannya.
Sang pahlawan mengerti bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri seperti itu dan mencoba memikirkan apa yang harus dilakukan. Sebuah tebing muncul di jalan. Dia menyadari bahwa ini adalah jalan buntu. Pemuda itu sangat marah karena cacing ini mengejarnya dan menganggapnya hanya sebagai telur biasa. Tetapi di dalam, dia masihlah seorang manusia. Ini menginspirasinya. Sang pahlawan melompat. Saat dia melompat, dia mulai berputar dengan cepat dan menyerang musuh. HP cacing itu turun dari 8 menjadi 5. Ini jelas tidak cukup untuk menang. Tetapi pemuda itu memutuskan untuk tidak menyerah. Dia terus menyerang dengan kekuatan yang lebih besar. Akhirnya cacing itu jatuh. Makhluk itu hancur. HP sang pahlawan turun dari level 4 ke level 1. Dia melebih-lebihkan keterampilan ketahanan jatuhnya. Jika cacing itu tidak meredam jatuhnya, pemuda itu pasti sudah mati sekarang. Tapi dia masih baik-baik saja, dan Dark Worm tersebut telah dikalahkan. Sang pahlawan senang karena dia selamat. Tiba-tiba, dia melihat pemberitahuan di depannya bahwa dia telah menerima 12 poin pengalaman, sama seperti di dalam permainan. Gelar telur berjalan memberikan tambahan 12 poin pengalaman. Sang pahlawan berpikir, sekarang telur naga telah mencapai level maksimum. Levelnya telah naik dari level 1 ke level 5. Syarat evolusi telah terpenuhi. Jika membunuh satu cacing saja memberikan level maksimum, maka itu pasti makhluk yang benar-benar mengerikan dan merupakan keajaiban sang pahlawan bisa selamat. Namun, dia mendapatkan pengalaman ganda. Tetapi, evolusi juga disebutkan. Sang pahlawan tidak mengerti apa artinya ini. Rasanya luar biasa bahwa dia akan menetas dan menjadi seekor naga. Suara ilahi menjadi cukup banyak bicara dan menawarkan untuk memberitahu pilihan evolusi apa yang ada. Ada 2 pilihan. Sang pahlawan berdoa agar bisa menjadi makhluk normal dan bukan sesuatu seperti telur besar. Pilihan pertama adalah naga kecil. Ukurannya lebih besar dari beruang dan nafas apinya menakuti para pengelana. Pemuda itu berpikir bahwa naga seperti itu bisa dengan mudah mengalahkan cacing. Itulah sebabnya pilihan itu harus dipilih. Pilihan kedua adalah bayi naga. Rasanya sangat lezat karena dagingnya yang empuk, terutama enak dengan saus. Sang pahlawan ngeri dengan pertunjukan kuliner berdarah ini. Suara ilahi terus mengatakan bahwa kaki dan cakarnya kecil. Oleh karena itu, dia bisa disebut lemah. Namun, dia memiliki potensi tinggi, tetapi sebagian besar monster dan pengelana memburunya. Pemuda itu tidak tahan mendengarkannya lagi. Tentu saja, dia akan memilih naga kecil karena dia tidak ingin menjadi camilan. Namun tiba-tiba, sebuah suara aneh mulai mengulang-ulang kepadanya bahwa dia harus menjadi kuat. Sang pahlawan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pembicara itu memiliki rencana besar untuk pemuda itu dan memintanya untuk tidak mengecewakannya. Untuk mencapai tujuan menjadi yang terbaik, Anda harus memilih satu-satunya jalan yang sulit. Telur itu melihat sekeliling dengan ketakutan. Sebuah pemberitahuan muncul bahwa suara ilahi telah mencapai level kedua. Berdasarkan hal ini, dapat diasumsikan bahwa sekarang itu adalah suara ilahi sejati. Sang pahlawan merasa seseorang ingin menundukkan kehendaknya dengan paksa. Itu mengerikan. Rupanya, keterampilan suara ilahi memungkinkannya untuk berbicara dengan dewa yang memproklamirkan diri. Awalnya, pemuda itu menggunakannya sebagai panduan permainan. Tetapi seseorang ini sebenarnya sedang mengawasinya dari suatu tempat. Sang pahlawan mulai meragukan pilihan awalnya. Mungkin dia benar-benar seharusnya memilih anak naga. Itu akan memberinya lebih banyak manfaat dalam jangka panjang. Akhirnya, dia memutuskan untuk mengambil yang memiliki potensi paling besar karena dia diperintahkan untuk menjadi yang terkuat. Satu-satunya pilihan adalah anak naga. Telur itu berseru bahwa dia memilih anak naga. Pada saat itu, cangkangnya retak dan mulai terbelah. Bayi naga itu menetas. Dia memiliki gelar putra Raja Naga dan telur berjalan. Sekarang, dia memiliki keterampilan seperti napas bayi, bersiul, dan gigitan manja. Sang pahlawan bergerak. Dia sangat senang dengan kenyataan bahwa dia memiliki tangan dan kaki. Naga itu mendekati sungai dan membungkuk untuk memuaskan dahaganya. Sang pahlawan mulai merenung. Dengan kemanusiaannya,
atau lebih tepatnya kenagaannya, sudah waktunya untuk membereskan semuanya. Jelas bahwa dia berada di dunia dengan elemen permainan seperti poin pengalaman dan jendela status. Dia pertama kali muncul di dunia ini sebagai telur, mungkin telur naga. Jika kamu mengalahkan musuh, kamu bisa mendapatkan poin pengalaman yang akan membantunya naik level. Dia memilih anak naga, sebuah suara ilahi yang tak bisa dimengerti, menyuruhnya untuk menjadi yang terkuat. Pemuda itu mulai membayangkan betapa berototnya dia nanti. Sang pahlawan tidak bisa menjelaskan mengapa, tetapi suara ilahi tampaknya bertanggung jawab atas situasi saat ini. Mungkin ini adalah kunci dari segalanya. Meskipun tidak mungkin berburu dengan tangan-tangan ini, dia harus memecahkan teka-teki ini. Naga itu terbangun dari pikirannya dan berbalik, menemukan dirinya dikelilingi oleh banyak sekali cacing. Itu jelas merupakan hari yang buruk. Rupanya, cacing yang dikalahkan tadi memanggil bantuan. Sebelumnya, pemuda itu akan mengatakan betapa sulitnya baginya untuk mengalahkan salah satu dari mereka. Tetapi tidak sekarang. Naga itu menggunakan keterampilan napas bayi. Sang pahlawan menyerang dan menyadari bahwa tubuhnya bergerak tepat seperti yang dia inginkan. Mengingat seperti apa dia sekarang, mustahil untuk kalah dalam pertempuran ini. Dengan setiap serangan baru, pemuda itu mendapatkan lebih banyak poin pengalaman. Nilainya sudah mencapai 48. Gelar telur berjalan memberinya 48 poin pengalaman. Naga itu terkejut karena dia masih mendapatkan pengalaman dari gelar tersebut. Bagaimanapun, itu pada dasarnya adalah kecurangan. Selama pertempuran, pemberitahuan tentang perolehan poin pengalaman dan level terus-menerus muncul di depannya. Anak naga itu menerima keterampilan petarung. Dia tumbuh dengan sangat pesat. Sang pahlawan naik dari level 1 ke level 15. Totalnya ada 25 level. Indikator lainnya juga meningkat. Bayi naga itu sudah cukup kuat. Dia mungkin akan segera berevolusi lagi. Sang pahlawan menerima tujuan untuk menjadi yang terbaik. Sekarang dia menginginkannya sendiri. Dia tidak tahu rencana dewa itu, tetapi dia yakin dia akan menyelesaikan masalah ini ketika dia mendapatkan kekuatan. 3 hari berlalu, naga itu berjalan dengan susah payah di sepanjang jalan, bersandar pada sebatang tongkat. Dia kehabisan napas. Ternyata sangat sulit untuk bertahan hidup di sini. Itu membuatnya gila. Sang pahlawan memutuskan untuk menjadi lebih kuat, tetapi di dunia ini, bahkan makanan pun sangat sulit ditemukan. Dia tidak bisa menemukan buah atau beri apapun, jadi dia makan jamur. Tetapi itu hampir membunuhnya. Pemuda itu dengan naif percaya bahwa jika dia adalah naga, semuanya akan baik-baik saja. Namun jamur itu ternyata sangat beracun sehingga dia bahkan menerima keterampilan ketahanan racun. Kegagalan lainnya adalah menerima gelar yang tidak menyenangkan. Selain menjadi putra naga dan telur berjalan, dia sekarang menjadi ceroboh. Selain itu, monster-monster selalu melarikan diri saat melihatnya. Hanya Dark Worm dan makhluk serupa yang berani mendekatinya. Suatu hari, dia menyerah pada rasa lapar dan mencoba memakan salah satu dari mereka setelah menggorengnya. Namun, pemuda itu mencoba menghapus ingatan ini. Itu adalah rasa mimpi buruk. Tetapi berkat levelnya yang tinggi, sang pahlawan bisa dengan mudah mengalahkan hewan-hewan monster. Seperti misalnya, kelinci bertanduk level 4. Dia melancarkan serangan naga ke arah monster yang merayap di belakangnya. Hal ini memberinya poin pengalaman tambahan. Semua tindakan ini secara bertahap membuat sang pahlawan menjadi lebih kuat. Namun yang terpenting, naga itu tersiksa oleh kesepian. Dia sendirian di hutan asing yang penuh dengan monster ini. Sang pahlawan menutupi wajah dengan tangannya. Air mata mengalir dari matanya. Suara ilahi itu sangat singkat. Naga itu berharap dia bisa mengerti bagaimana cara hidup dengan perasaan seperti itu. Sebuah notifikasi muncul tentang perolehan keterampilan ketahanan terhadap kesepian. Tapi dia tidak menginginkan simpati semacam itu. Dia tidak ingin menjadi seseorang yang bisa tetap merasa kesepian. Dia tidak ingin sendirian. Tiba-tiba sang pahlawan mulai bertanya-tanya bagaimana ceritanya dia bisa sampai ke tempat ini pertama kali. Dia sama sekali tidak bisa mengingat kehidupan sebelumnya. Dia hanya tahu bahwa dia adalah seorang manusia. Naga itu membayangkan bahwa dia dikirim ke negeri yang jauh, di mana dia dijadikan bahan percobaan di laboratorium yang mengerikan, dan segera menerima gelar si bodoh.
Dia sangat malu, bahkan tidak jelas apa yang diberikan oleh gelar ini. Sang pahlawan menghela napas. Berburu monster sendirian adalah urusan yang cukup berat. Levelnya tidak bertambah melewati angka 20, dan dia tampaknya benar-benar depresi. Naga itu menjadi penasaran apakah ada manusia sama sekali di dunia ini. Dia bahkan takut untuk berpikir bahwa monster adalah satu-satunya makhluk di dunia ini. Sang pahlawan memegang kepalanya dengan ngeri dan mulai berguling-guling di rumput. Dia perlu bertemu orang-orang. Tiba-tiba, dia mendengar sesuatu. Suara-suara itu sangat mengingatkannya pada suara manusia. Sang pahlawan berlari ke arah asal suara tersebut. Dia tidak mengerti bahasa mereka, tetapi dia yakin bahwa mereka adalah manusia. Naga itu bersembunyi di balik pohon dan melihat 3 sosok. Dia terpaku dalam kegembiraan. Mereka adalah seorang gadis, seorang pria, dan seorang lelaki tua. Sang pahlawan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bagaimanapun juga, dia adalah seekor monster, dan karena itu dia takut untuk keluar. Namun dia berhasil mengumpulkan kekuatannya. Dia diberi kesempatan, dan dia harus mengambilnya. Dia mungkin tidak akan melihat orang lagi. Terlepas dari penampilannya yang menyeramkan, dia bisa menunjukkan kepada mereka bahwa dia tidak memiliki niat bermusuhan. Naga itu memutuskan untuk terlihat semaksimal mungkin tidak berbahaya. Dengan begitu, orang-orang akan menganggapnya ramah. Sang pahlawan keluar dari persembunyiannya, dan orang-orang memperhatikannya. Dia mencoba bertindak santai dan bahkan menggunakan keterampilan bersiul. Dia melihat bahwa orang-orang itu mengenakan baju zirah dan jubah. Ini adalah pakaian gaya fantasi. Mungkin ini memang dunia jenis seperti itu. Pria itu melambaikan tangannya dan tersenyum. Sepertinya rencana untuk berteman dengan mereka berhasil. Orang asing itu terus tersenyum dan mendekat kian dekat. Sang pahlawan berpikir bahwa dia terlihat sangat lucu sekarang. Tiba-tiba, pria itu menghunus pedang dan menebas naga itu. Dia terpental ke belakang. Serangan itu sangat kritis. Sekarang lelaki tua itu mendatanginya. Dia mengayunkan tongkatnya dan memberikan serangan yang melumpuhkan. Anak naga itu tidak bisa bergerak dan hanya bisa berteriak kesakitan. Rasanya luar biasa karena mereka menggunakan tebasan udara dan sihir. Sang pahlawan putus asa dan mencoba mengangkat tubuhnya, namun gagal. Dia tidak mengerti mengapa mereka memperlakukannya seperti itu. Tiba-tiba, dia teringat kata-kata dari suara ilahi, bahwa anak naga itu sangat lezat berkat dagingnya yang empuk. Orang-orang itu sudah menyiapkan peralatan makan dan saus. Sang pahlawan menyesal karena telah melupakan kata-kata itu. Dia menyadari bahwa dia akan dimakan. Nama gadis itu adalah Miria Mirania. Dia memiliki keterampilan pemulihan dan bola api. Doggermouth memiliki nilai statistik tertinggi. Keterampilannya meliputi gelombang kejut, tebasan api, dan intimidasi. Lelaki tua bernama Grand Granzar bisa memanggil bola api, graviton, sambaran petir, dan pemotong angin. Bayi naga itu lumpuh. Pria dengan pedang itu maju ke arahnya, sementara lelaki tua dan gadis itu berdiri di samping. Saat pria itu mendekat, naga itu menyadari dengan ngeri bahwa satu serangan lagi seperti itu akan membunuhnya. Dia bahkan tidak bisa bergerak karena rasa sakit dan kelumpuhan. Tiba-tiba, gadis itu berdiri di depannya. Sang pahlawan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sulit dipercaya bahwa gadis ini melindunginya. Kedua pria itu menertawakannya dan pergi. Keadaan telah berbalik. Sepertinya semuanya akan baik-baik saja sekarang. Gadis itu mengarahkan tangannya ke arah naga, dan sebuah cahaya muncul. Rasa sakitnya mereda. Dia menggunakan sihir pemulihan. Gadis itu berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti pahlawan, tetapi dia berasumsi itu adalah permintaan maaf. Gadis itu mungkin juga bertanya, apakah dia baik-baik saja? Miria membelai kepalanya. Sudah begitu lama sejak terakhir kali ada orang yang bersikap baik padanya. Naga itu mulai menangis. Dia merasa malu dan menutupi matanya dengan tangannya, tetapi air matanya tidak berhenti. Gadis itu ketakutan. Dia tidak mengerti bahwa sang pahlawan menangis bukan karena rasa sakit. Miria tampak sangat manis baginya. Dia bertindak sejauh itu untuk melindunginya. Dan bahkan sekarang, dia masih mengkhawatirkannya.
Setelah dia memulihkan HP naga, rasa sakitnya hampir hilang. Jika dia tidak mengejar yang lain, dia akan mendapat masalah. Tapi sang pahlawan benar-benar tidak ingin melepaskannya. Dia ingin berbaring seperti ini, di pangkuannya selamanya, dan mendengarkan suaranya sedikit lebih lama lagi. Tiba-tiba muncul notifikasi bahwa keterampilan bahasa Greca telah diterima. Selain itu muncul gelar pembohong. Suara ilahi tahu persis bagaimana membuat sang pahlawan merasa bersalah. Harapannya membubung tinggi dan kemudian runtuh di detik yang sama. Sekarang, sang pahlawan memiliki gambaran umum tentang dunia ini. Semuanya tergantung pada keterampilan. Jika dia melanjutkan percakapan, dia mungkin akan bisa mempelajari bahasa ini lebih cepat daripada di kehidupan masa lalunya. Bagaimanapun, dia tidak ingin waktu kebersamaan mereka berakhir. Naga itu penasaran dari mana gadis ini berasal. Jika ada desa atau sesuatu yang serupa di dekat sini, penting untuk mencari tahu di mana. Sang pahlawan bisa menjadi seperti kucing liar yang terikat pada orang yang memberinya makan. Mungkin gadis itu akan mengizinkannya untuk mengikutinya dengan dalih seperti itu. Tiba-tiba, raungan mengerikan terdengar. Itu berasal dari arah perginya kedua orang tadi. Mia dan naga itu ketakutan. Suaranya terdengar seperti teriakan, tetapi gadis itu siap pergi ke sana. Sang pahlawan berpikir itu sangat berbahaya. Raungan itu berbeda dari makhluk-makhluk kecil yang tinggal di sini. Naga itu tidak bisa membiarkannya pergi. Ini bukan lawan yang bisa dihadapi. Naga itu mencoba menghentikannya, tetapi dia hanya bisa merangkak dengan susah payah. Itu adalah kondisi kelumpuhan ringan. Miria tersenyum bersalah. Naga itu berteriak padanya untuk menunggunya. Miria telah menghabiskan energinya menggunakan sihir pemulihan padanya. Begitu dia sampai di sana, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Naga itu sambil mencakar tanah, mencoba bergerak. Dia pikir itu sia-sia, tetapi dia tetap terus memaksa dirinya sendiri. Sang pahlawan marah pada gadis itu. Dia mengerti bahwa bahkan dengan bantuannya, peluang untuk menang sangat kecil. Tetapi jika dia bertindak bersama ketiga orang itu, mereka bisa melarikan diri dan bertahan hidup. Masalahnya adalah pria itu. Dogger kemungkinan besar tidak akan mau bekerja sama. Tapi bagaimanapun juga, naga itu memiliki skor kelincahan tertinggi di antara mereka semua. Ketika saatnya tiba untuk melarikan diri, dia akan aman. Sang pahlawan berhenti. Dia melihat siluet monster di kejauhan. Kelumpuhannya hilang. Hanya ada satu monster, tetapi naga itu perlu memeriksa statusnya. Itu adalah naga batu raksasa. Statistiknya sangat tinggi. Beberapa keterampilannya mencapai level 6. Selain itu, monster itu berada di tahap akhir evolusi. Bagi sang pahlawan, apa yang terjadi adalah sebuah ejekan. Dia tidak tahu harus berpikir apa. Peluang mereka untuk menang adalah 0. Dia membayangkan monster itu akan lebih kecil. Sangat naif untuk berpikir bahwa bersama-sama mereka akan mengusirnya. Sang pahlawan mendengar suara ilahi yang mendesaknya untuk lari dari sini sekarang juga. Jelas sekali, statistik monster itu 3 kali lebih tinggi darinya. Dan sang pahlawan tidak memiliki keterampilan yang berguna untuk melawannya. Itu seperti bertarung tangan kosong melawan gajah. Jika dia tetap di sini, dia pasti akan mati. Dia harus melarikan diri dari sini secepat mungkin. Dan monster itu sudah melihat ke arahnya, tetapi monster itu sepertinya tidak menyadarinya dan pergi ke arah yang berlawanan. Tiba-tiba, sang pahlawan melihat Miria. Dia terbaring pingsan. Dia menjadi marah dan melompat ke arah monster itu untuk menyerang. Kerusakannya kecil. Tubuh pahlawan gemetar di bawah tatapan monster ini. Sebuah suara ilahi menyarankannya untuk melarikan diri, tetapi dia memerintahkan suara itu untuk diam. Sang pahlawan tidak bisa meninggalkan penolongnya. Oleh karena itu, hatinya tidak takut pada monster ini. Dia memutuskan untuk menarik perhatian monster itu kepada dirinya sendiri karena dia sangat lezat bagi monster itu. Sang pahlawan tidak boleh membiarkan rasa takut menguasainya. Dia harus tenang dan memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pertama-tama, dia tidak boleh terkena serangannya. Satu-satunya hal di mana mereka memiliki sedikit perbedaan adalah kelincahan. Sangat mungkin untuk memanfaatkan hal itu. Naga batu itu mengayunkan ekornya. Sang pahlawan nyaris tidak sempat menyadarinya dan menghindar.
Monster itu berada dalam kondisi kelumpuhan ringan dan tidak bisa bergerak secara normal. Sang pahlawan teringat pada lelaki tua yang memiliki sihir seperti itu, dan dia melihat Grant terbaring mati di samping. Dia tidak bisa memikirkannya sekarang. Dogger pasti ada di suatu tempat juga, dan dia melihatnya tertindih di bawah pohon. Pria itu masih hidup tetapi tidak sadarkan diri. Menyelamatkannya akan memakan sedikit waktu. Dalam hal apapun, sang pahlawan tidak bisa menggendong keduanya di punggungnya dan melarikan diri dari sini. Dia hanya melihat satu jalan keluar. Dia memutuskan untuk menggunakan keterampilan yang sempurna untuk kasus ini, yaitu berguling, roll, yang mengurangi kelincahan dan serangan musuh. Sang pahlawan berputar dan menyerang satu demi satu. Monster itu mencoba melukainya dengan napas api, tetapi serangannya terlalu ceroboh. Naga batu itu terjebak dalam lingkaran dan kehilangan arah. Gelar Raja Penghindar telah didapatkan. Dengan kecepatan seperti ini, konsentrasi monster akan berkurang, tetapi yang utama adalah membawanya pergi dari sini dan kemudian melarikan diri. Rencana sang pahlawan adalah membuat monster itu mundur. Kemudian dia akan kembali untuk mengambil kedua orang tersebut. Sebagai hasilnya, dia akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan mereka. Sang pahlawan mengumpulkan seluruh perhatian dan kekuatannya, dan dia mempersiapkan dirinya untuk melakukan hal itu dan menghindar. Namun tiba-tiba, monster itu menggunakan gelombang kejut. Serangan kuat itu melemparkan sang pahlawan ke belakang. Itu adalah keterampilan gempa bumi. Sang pahlawan tidak percaya bahwa musuh memiliki serangan yang bisa mencakup area di sekitarnya. Serangan itu tidak mengenai secara langsung, jadi lukanya tidak dalam, namun mustahil untuk menghindarinya sepenuhnya. Ada seorang gadis terbaring di samping pahlawan, dan dia tidak bisa membiarkan monster itu mendekatinya. Monster itu menggunakan serangan ini lagi, tetapi naga tersebut berhasil melindungi Miria. Terjadi sebuah ledakan. Sang pahlawan menabrak pohon dengan keras. Dia melihat ke arah gadis itu. Dia masih hidup. Sekarang pilihannya adalah segalanya atau tidak sama sekali. Naga itu merasa dia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkannya. Monster itu menggunakan keterampilan menggigit dan sang pahlawan memutuskan bahwa ini adalah kesempatannya. Dia memukul naga itu tepat di mulutnya. Serangan itu sangat kritis. Bayi naga itu bersukacita. Seberapa keras pun tubuhmu, mulutmu bisa terluka dari dalam. Sang pahlawan mengangkat gadis itu ke atas punggungnya. Dia harus bergegas karena monster itu tidak terluka terlalu parah. Dan dia menggunakan momen saat monster itu sedang bingung. Namun ternyata penyembuhan diri musuh itu terlalu cepat. Dia sangat kuat. Naga itu dalam keputusasaan. Sang pahlawan menatap pemuda yang terbaring di bawah pohon untuk terakhir kalinya. Dia tidak bisa menolongnya. Dia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Naga itu lari dengan sekuat tenaga, namun monster itu tidak bergerak. Sang pahlawan memperhatikan bahwa monster itu tidak mengejarnya. Namun Miria terluka. HP-nya terus berkurang karena pendarahan. Jika terus begini, dia pasti akan mati. Sang pahlawan ingat bahwa ketika mereka bertiga muncul, mereka tidak terlihat sangat lelah. Kemungkinan besar ada pemukiman manusia di dekat sini. Jika dia membawanya ke sana, dia bisa menemukan dokter yang bisa menggunakan sihir pemulihan. Sepertinya jalan telah ditemukan. Sementara itu, gadis itu terbangun. Sang pahlawan melihat sebuah desa. Dia mendekati salah satu rumah dan membaringkan gadis itu di sampingnya. Dia harus memanggil seseorang ke sini. Naga itu mencoba berteriak sekeras mungkin. Kekuatannya mulai habis. Orang-orang di dalam rumah yang sedang duduk di meja mendengar teriakan ini dan menjadi waspada. Dua pria keluar ke halaman. Sang pahlawan melihat mereka dan sangat ketakutan. Orang-orang itu membicarakan sesuatu dengan keras. Naga itu tidak mengerti ucapan mereka, tetapi jelas bahwa mereka telah salah paham akan segalanya. Sang pahlawan mengerti bahwa itu sia-sia, tetapi dia memutuskan untuk mencoba menjelaskan semuanya. Dia bergerak ke arahnya, tetapi dia sudah disambut dengan garpu rumput dan kepalan tangan. Naga itu tidak tahan dengan ini dan bersembunyi di dalam hutan. Sang pahlawan mengerti bahwa mereka bereaksi seperti ini karena mereka melihat monster di samping seorang gadis yang berlumuran darah. Dia mengkhawatirkannya,
Tetapi tidak ada hal lain yang bisa dia lakukan. Dia merasa sedih dan berharap telah melakukan hal yang benar. Dia ingin menjadi lebih kuat, ingin menjadi cukup kuat untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Sebuah notifikasi muncul tentang perolehan gelar roh penolong. Namun kemudian kekuatannya benar-benar meninggalkannya, dan pahlawan kecil itu tertidur. Sinar matahari yang hangat merayap melalui jendela dan membelainya saat dia terbaring di tempat tidur. Perlahan membuka matanya, dia terbangun dan seolah mengingat sesuatu yang penting, dia bangkit dengan tiba-tiba. Mendengar pada saat yang sama, suara seseorang berbicara tentang matahari yang sudah terbit dan bersinar. Dia memanggilnya dan berasumsi bahwa dia masih terjaga, memberitahu bahwa dia menderita luka serius dan pendarahannya telah berhenti, seraya menambahkan bahwa dia telah tidur selama 2 hari. Sementara gadis yang tertegun itu baru mulai memahami apa yang terjadi. Bertanya-tanya tentang kepulangannya ke desa, yang lain dengan geram terus berbicara tentang betapa bodohnya dia karena pergi sendirian, dan siapa yang menyangka bahwa dia benar-benar akan terlibat dalam pertempuran dengan naga batu. Dia bertanya dengan cemas apa yang terjadi pada Dogger dan Gren, dan diberitahu secara singkat bahwa keduanya telah tewas. Yang satu ditemukan di hutan, dan yang lainnya kemungkinan besar telah dimakan tanpa pernah ditemukan. Dia berpikir dengan sedih bahwa sepertinya hanya dia yang selamat. Sambil menepuk kepalanya, wanita itu memberitahu bahwa dia telah melakukan pekerjaan dengan baik dan dia perlu istirahat, mengungkapkan kegembiraannya karena telah menyelamatkannya. Sementara orang yang telah dia selamatkan merenungkan apa yang telah terjadi, menduga bahwa mungkin perjalanannya ke hutan telah menyebabkan tragedi tersebut. Yang lainnya perlahan berjalan pergi, dalam hati merasa kesal karena bagaimana bisa dia menyeret muridnya karena bualan mabuk dan tidak ingin berbicara buruk tentangnya, berpikir bahwa dia bukanlah seseorang yang bisa dipercaya. Dengan jengkel mengingat kata-kata sombongnya tentang mengalahkan naga batu dengan mudah, gadis itu bertanya apakah dia yang menariknya keluar dari hutan. Sebagai jawaban, dia hanya balik bertanya apa yang dia maksud dengan menyelamatkannya dari hutan, merinci bahwa dia menemukannya di pinggiran desa dan bertanya-tanya apakah dia melarikan diri sendiri. Dia membantah bahwa dia tidak akan pernah bisa melakukannya sendiri dan yakin bahwa seseorang telah membawanya. Sementara wanita itu dengan penuh pertimbangan menduga bahwa dia mungkin telah diselamatkan oleh seekor naga. Dia berkata bahwa dia mungkin perlu istirahat, menawarkan untuk memanaskan sup, dan memintanya untuk menunggu. Berjanji untuk berbicara nanti setelah dia mengurus dirinya sendiri. Anak naga itu bertarung dengan berani di medan perangnya. Setelah menyelesaikan proses grinding yang tanpa henti dan berevolusi ke level maksimal dengan gelar bencana, Tukik naga itu merenungkan bahwa pendekatan ini tidak diragukan lagi adalah cara paling efektif untuk menaikkan level. Metode yang paling efektif adalah menangkap cacing hitam dan menggunakan kemampuannya untuk memanggil sekutu. Dia pikir dia hanya perlu menangkap satu untuk mendapatkan semua yang lain, mencatat bahwa itu adalah trik permainan lama yang masih berhasil. Dia menyadari bahwa meskipun banyak musuh yang telah dikalahkannya, dia hampir tidak merasa menyesal, menganggap mereka hanya sebagai sumber pengalaman yang membuatnya menerima gelar jalan kejahatan. Dia memutuskan bahwa dia tidak akan lagi menggunakan metode ini, menganggap pengalaman yang didapat tidak sebanding. Namun, setelah keraguan internal yang singkat, dia sampai pada kesimpulan bahwa pengorbanan berharga mereka akan memungkinkannya untuk melakukan evolusi yang telah lama ditunggu-tunggu. Setelah melihat sekeliling dan memastikan bahwa area tersebut aman, dia dengan tegas menjawab ya untuk pertanyaan tentang mendemonstrasikan potensi evolusi mereka. Bayi naga peringkat D adalah naga kecil yang terus berevolusi. Meskipun masih dalam masa pertumbuhan, kemampuan fisiknya telah meningkat pesat. Anak naga marmer peringkat D+, adalah naga yang kulitnya telah bermutasi menjadi pola yang menyerupai tetesan air. Ia memiliki potensi sihir yang lebih tinggi daripada spesies lainnya. Naga kecil, peringkat C, berukuran sekitar sama dengan ras kecil lainnya. Namun tidak seperti naga kecil yang tumbuh cepat, kedewasaan penuhnya sangat kuat, meskipun tidak memiliki banyak pilihan evolusi. Naga, malaikat kecil, peringkat C, sangat mahir dalam menggunakan sihir putih.
dan mereka sering bekerja sama dengan anak-anak karena mereka adalah spesies yang cukup ramah dan potensi tempur mereka tidak terlalu tinggi. Sedangkan anak naga, wabah peringkat D adalah anak dari naga jahat yang menyebarkan bencana dan merupakan target prioritas untuk dimusnahkan karena kecerdasan mereka tinggi. Ia sering menipu orang menggunakan keterampilan. Anak naga itu merasa seperti sedang menghadapi pilihan yang berbahaya dan satu nama sangat mengkhawatirkan. Tiba-tiba ide tentang kutipan transformasi manusia muncul di benaknya. Setelah menerimanya, dia berasumsi bahwa dia akan dapat mengunjungi desa manusia seperti orang lain, dan bahwa naga malaikat kecil itu juga menarik. Tetapi kekuatan tempur mereka rendah, dan mereka tidak memiliki banyak jalur untuk evolusi selanjutnya. Setelah memikirkannya, dia sampai pada kesimpulan bahwa meskipun mereka dianggap naga jahat, dia bertanya-tanya, apakah akan baik jika dia, meskipun berada dalam tubuh yang buruk, tetap mempertahankan kebaikannya. Dia memiliki keterampilan khusus, sisik naga level 2, suara bos level 3, lidah pir level 1, terbang level 1, bubuk sisik naga level 1, keterampilan ketahanan fisik level 3, ketahanan jatuh level 4, ketahanan lapar level 3, ketahanan racun level 3, ketahanan kesepian level 4, ketahanan sihir level 2, ketahanan kegelapan level 2. Dia memegang gelar-gelar berikut: Putra Raja Naga, telur berjalan level 4, kecerobohan level 1, sungguh bodoh, petarung level 3, pembunuh serangga level 2, pemikiran aman level 1, pembohong level 1, raja penghindar level 1, roh penolong level 4, pahlawan kecil level 1, jalan jahat level 2, bencana level 1. Keterampilan biasanya termasuk berguling level 2, cek status level 2, napas anak level 2, bersiul level 1, serangan naga level 2, napas kotor level 1, taring racun level 1, cakar kelumpuhan level 1. Dia berubah menjadi anak naga wabah. Dia melihat tubuhnya dengan hati-hati, mencoba menentukan apakah dia telah bertambah besar, dan menyadari bahwa kulitnya telah menjadi lebih gelap dan dia merasa lebih kuat. Menyadari bahwa tidak ada cermin, dia tidak bisa menilai seluruh penampilannya, tetapi apa yang dia lihat tampak cukup mengerikan. Membuka jendela keterampilannya, yang namanya membuatnya sedikit tidak tenang, dia bertanya-tanya apakah bubuk sisik naga dan napas kerusakan adalah pilihan yang baik untuk evolusinya. Dia senang mengetahui bahwa sekarang dia bisa melihat rincian keterampilannya dan memutuskan bahwa sudah waktunya untuk menjelajahi kemampuan aneh ini. Keterampilan bubuk sisik naga digunakan untuk melemahkan monster di sekitar dengan menyebarkan miasma terkutuk dengan sayap yang secara otomatis mendistribusikan bubuk saat sayap dikembangkan. Keterampilan napas kerusakan memungkinkan seseorang untuk menyerang dengan napas yang mengandung penyakit mengerikan yang akan menyebabkan kondisi parah dan menyerang makhluk apapun di sekitarnya tanpa pandang bulu. Selain itu, dikatakan bahwa 2000 tahun yang lalu, naga jahat Jabberwocky menghancurkan negara paling bahagia dalam sejarah menggunakan keterampilan ini. Dan bayi naga itu terkejut karena itu jauh lebih buruk daripada yang dia bayangkan. Sedikit khawatir, dia mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa pilihan telah dibuat dan evolusi berikutnya harus memperbaiki situasi. Namun, setelah melihat seluruh daftar keterampilan, dia terkejut menemukan bahwa keterampilan transformasi manusia hilang. Dia terkejut dengan munculnya keterampilan baru suara Tuhan, tidak mengerti artinya, dan segera menyesal tidak memilih bentuk naga malaikat kecil. Dia kemudian bertanya-tanya tentang kemungkinan mengubah keterampilan ini dan apakah itu memerlukan kenaikan level atau pemenuhan kondisi lain. Dia memperhatikan bahwa sekarang setelah dia memikirkannya, suara Tuhan itu tidak mencampuri seperti sebelumnya, dan bertanya-tanya, apakah itu berarti suara itu acuh tak acuh terhadap pilihannya atas anak naga wabah? Atau apakah suara Tuhan itu benar-benar jahat? Mungkin saja ia menggunakan transformasi manusia sebagai umpan. Dia kemudian mempelajari detail-detail yang diperlukan untuk evolusi yang sukses, dan mempelajari sesuatu yang penting, seraya mengungkapkan harapan bahwa gelar-gelarnya seperti jalan kejahatan atau pahlawan mungil akan berpengaruh pada transformasi berikutnya. Dia berseru lagi tentang lain kali, namun segera mengoreksi dirinya sendiri
bahwa itu terdengar seperti dia akan menjadi naga jahat. Dia memutuskan bahwa dia harus menaikkan level bagaimanapun juga, karena statistik pribadinya telah turun dan dia kembali ke level 1. Dia juga menyadari saat mempelajari detail keterampilannya bahwa 2 di antaranya memengaruhi perolehan pengalaman. Putra Raja Naga mengurangi jumlah poin pengalaman yang dibutuhkan dan mempermudah perolehan ketahanan, sementara telur berjalan melipat gandakan pengalaman yang didapat. Saat dia bergerak maju dengan cepat, dia berpikir dengan letih tentang konsekuensi bencana jika harus menghadapi monster kuat dalam kondisinya saat ini. Namun tiba-tiba dia jatuh ke dalam jebakan dan menyadari bahwa dia benar-benar tidak bisa bergerak. Tepat di depannya berdiri monster mengerikan yang disebut Red Talon yang memiliki gelar pembunuh hutan level 4 dan kegigihan level 3. Keterampilan normalnya meliputi gigitan level 3, jaring laba-laba level 4, lidah pelumpuh level 2, dan racun toksik level 2. Selain itu, ia memiliki keterampilan tersembunyi berupa mengendap-endap level 4, tubuh beracun level 2, dan regenerasi level 1. Merasakan jaring lengket mengikatnya, bayi naga itu menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan monster yang menyerupai laba-laba yang dia kenal. Red Talon besar itu dengan cepat berbalik dan dengan akurat menembakkan jaring dari perut ke arahnya. Setelah itu, bayi naga tersebut sambil mengekspresikan rasa jijiknya dengan teriakan, menyatakan bahwa dia tidak akan membiarkan dirinya dimakan oleh makhluk menjijikan ini dan menyerang dengan napas bayi naga. Meskipun diserang, Red Talon tetap tidak terluka dan segera melakukan serangan balik. Bayi naga itu mampu menghindar, mendapatkan keterampilan baru ketahanan, dan menyadari bahwa statistik mereka tidak sebanding, yang berarti mereka harus melarikan diri, yang memaksa Red Talon untuk bergegas mengejar naga yang ketakutan itu. Berguling tanpa henti, dia menoleh ke belakang dan hanya melihat Red Talon mendekat dengan cepat dan terus berguling dengan putus asa untuk melarikan diri, mendapatkan gelar baru ayam pengecut, dan meningkatkan level keterampilan berguling. Sambil berteriak pada monster itu agar tidak mendekat dan mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak takut, dia tiba-tiba melihat tebing tepat di depannya. Dia menyadari bahwa mengubah arah akan membiarkan monster itu menangkapnya, sementara melompat melewati tebing akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Tersiksa oleh keraguan tentang keberhasilan lompatan dan konsekuensi kegagalan, dia mengumpulkan seluruh tekadnya dan memilih saat yang tepat lalu memutuskan untuk melompat. Setelah mengepakkan sayapnya, dia berhasil terbang melewati tebing dan berbalik ke arah Red Talon dengan menantang bertanya apakah monster itu melihatnya. Namun Red Talon dengan cepat menenun jaring satu demi satu juga berhasil melewati tebing tersebut. Sementara naga muda itu menonton dengan terkejut, tidak mengerti bagaimana hal ini mungkin dilakukan oleh seekor laba-laba. Saat dia terus melarikan diri dari monster yang mengejarnya, dia bertanya-tanya, mengapa hal ini terjadi? Mengapa ada begitu banyak makhluk berbahaya di hutan? Dan apakah dia telah menjadi satu-satunya target perburuan? Dengan pahit menyadari bahwa bahkan setelah evolusi, situasinya tidak membaik. Kemudian sebuah ide muncul dan dia pergi mencari cacing hitam pertama yang dia temui untuk meningkatkan statistiknya. Dengan menghancurkan cacing tersebut, dia mendapatkan 13 poin pengalaman dari keterampilan telur berjalan dan menaikkan gelar bencananya ke level 2. Dengan terus menghancurkan cacing satu persatu, dia akan mendapatkan 1 poin pengalaman yang akan dilipat gandakan oleh keterampilannya. Naga muda itu mampu meningkatkan statistiknya hingga setara dengan Red Talon. Dia tahu itu belum cukup, tetapi perburuan lebih lanjut dapat menyebabkan bentrokan dengan lawan yang bahkan lebih berbahaya yang akan menjadi bencana. Tapi dia masih bisa membakar jaring dan dengan memiliki ketahanan terhadap racun, dia mencoba melawan balik. Namun Red Talon tiba-tiba menghentikan pikirannya dengan serangan racun toksik. Serangan racun toksik tersebut berupa kabut beracun yang sepenuhnya menghilangkan jarak pandang naga muda dan kemampuannya untuk menentukan lokasi musuh. Namun, saat menyadari siluet musuh yang tidak bergerak, dia menyadari bahwa Red Talon sedang berdiri diam. Tiba-tiba terpikir olehnya bahwa Red Talon mungkin tidak menyadari ketahanannya terhadap racun dan sedang menunggu racun itu melemahkannya.
Dan dia menduga bahwa jika dia tidak menunjukkan reaksi, itu mungkin akan memperingatkan lawannya. Jadi dia mulai berpura-pura menderita karena racun, sementara si laba-laba tampaknya tidak mencurigai apapun. Menunggu saat yang tepat, naga muda itu melompat tinggi dan menyerangnya dari belakang menggunakan serangan berguling. Setelah melancarkan beberapa serangan berguling pada laba-laba, dia menyelesaikan serangannya dan menerima keterampilan ekor naga serta 104 poin pengalaman. Dia mengagumi level barunya yaitu level 14, tetapi tahu bahwa dia terlalu lelah dan telah menerima banyak kerusakan untuk bisa menang. Dia memikirkan keinginannya untuk menjadi lebih kuat, tetapi mencatat bahwa dia terlalu terburu-buru, karena semua usahanya akan sia-sia jika dia mati dalam prosesnya, mengingatkan dirinya sendiri untuk berhati-hati karena masih banyak bahaya di hutan. Baru setelah bangun tidur, naga itu sambil menguap keluar dari tempat peristirahatan malamnya. Setelah beristirahat dengan baik, bayi naga itu telah pulih sepenuhnya dan berpikir bahwa sudah lama sekali dia tidak tidur senyenyak itu, meskipun dia menemukan gua ini secara tidak sengaja saat sedang menaikkan level. Melihat tempat tidurnya, dia berpikir tentang bagaimana sebuah ranjang diperlukan untuk tidur malam yang nyenyak, dan memutuskan untuk menjadikannya kebutuhan dasar. Dia tahu dia tidak bisa mendapatkan kain asli, tetapi dia bisa mendapatkan kulit beberapa hewan untuk tempat tidur dan mungkin mengukir beberapa gambar di atasnya. Bermimpi bahwa jika seseorang melihat tempat tidurnya, mereka mungkin menganggapnya beradab, tetapi dalam keadaan darurat, dia bisa menggunakan gua itu saja untuk tidur. Dia memutuskan bahwa hari ini, dia akan mencari kulit yang bagus sambil berburu hewan kecil. Namun menyadari adanya cairan yang bergerak di tengah hutan dan waspada bahwa itu mungkin monster, dia memutuskan untuk menggunakan keterampilan cek kondisi terlebih dahulu. Tetapi keterampilannya gagal bekerja pada cairan ini, dan mata naga itu mulai terasa perih karena mencoba menganalisisnya. Tiba-tiba, cairan gelap itu mulai tumbuh dan membentuk wujud, menakuti sang naga. Dia berguling menjauh dari lendir slime misterius itu dengan kecepatan kilat, merasa seolah-olah komputernya terinfeksi virus dan sangat ketakutan. Dia berpikir tentang bagaimana dia menang secara refleks, tetapi dia seharusnya bisa menghafal beberapa celah dalam teks kode yang rusak tersebut, dan dengan begitu tidak akan ada alasan untuk melarikan diri. Dia membenarkan pelariannya dengan alasan ketakutan karena keterampilan cek statusnya tidak bekerja pada lendir tersebut, dan berasumsi bahwa tanpa melihat statistik yang rusak, dia akan tetap tenang. Dan dengan menaikkan keterampilan cek statusnya ke level 5, dia akan meningkatkan kemampuannya untuk menemukan informasi tentang item. Dia memutuskan untuk mencoba keterampilan cek statusnya lagi dan mengarahkannya pada jamur cahaya peringkat E, menerima informasi bahwa itu adalah jamur parasit yang menghisap nutrisi dari pohon inang melalui akar dan cabangnya, menyebabkan inangnya layu. Dia menyadari itu sangat berguna, dan sekarang dia bisa menemukan jamur beracun. Dan kemudian dia menggunakan keterampilannya pada jamur monster tantangan, yang dianggap sebagai makanan lezat kelas atas karena rasanya yang mirip daging. Dengan keterampilannya, dia juga melihat buah merah langka Eprose dengan kelangkaan B+, yang digunakan untuk membuat bumbu mahal. Namun karena sulit untuk tumbuh, hanya ada sedikit yang tersisa, dan mereka mungkin akan punah. Selanjutnya, dia melihat tanaman berbuah dengan kelangkaan C++. Mengetahui bahwa tanaman tidak biasa ini, yang memakan hewan, menyimpan garam yang tidak dapat dicerna di akarnya, sehingga menyuburkan tanah dengan rasa tidak suka dan keengganan yang besar. Dia terus memakan tumbuh-tumbuhan dengan keterampilannya, karena dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kemewahan untuk menjadi pemilih. Dia bahkan menemukan jamur yang sangat mahal, sehingga jika berhasil dibudidayakan, bahkan bisa menyebabkan pengurangan anggaran seluruh negara. Menemukan jamur berharga lainnya, dia mengambilnya sambil berpikir bahwa itu bisa menjadi tiketnya keluar dari kesulitan, karena jamur halusinogen dapat menyebabkan euforia ekstrim dan rasa keagungan serta sangat beracun dan berbahaya. Terlebih lagi, jika dimakan dalam keadaan kering, jumlah kecil sekalipun akan meningkatkan efektivitasnya 10 kali lipat.
Namun naga itu merasakan aliran panas setelah memakan jamur tersebut dan dengan kecewa memutuskan bahwa hutan ini benar-benar berbahaya. Dia merasa takut akan bahaya hutan ini dan berpikir bahwa dia tidak akan mungkin hidup jika tidak memiliki keterampilan cek kondisi. Dia memutuskan untuk mengumpulkan beberapa jamur yang bisa dimakan dalam perjalanan pulang, tetapi ingat bahwa tugas utamanya adalah mengumpulkan bahan untuk perbaikan dan menemukan hiasan besar yang dibuang yang kemungkinan besar dibuat oleh seseorang dari desa. Dia juga melihat sebuah pot di dekat hiasan buatan tangan itu dan berpikir bahwa dia bisa menggunakannya untuk menyimpan makanan karena itu adalah pot tanah liat. Berpikir bahwa dia pasti akan mengembalikannya nanti. Dia memutuskan untuk mengambilnya untuk dirinya sendiri, tetapi berpikir tentang apa yang harus dilakukan dengan hiasan beruang yang tidak berguna ini. Awalnya, dia memutuskan bahwa itu dibuat dengan sangat buruk sehingga lebih baik ditinggalkan saja. Tetapi kemudian berubah pikiran, berpikir bahwa jika dia memperbaikinya sedikit itu bisa terlihat lebih baik. Dia berpikir dengan lebih antusias bahwa ini akan membantu membuat gua itu mudah terlihat oleh mereka yang lewat dan bahwa ini adalah langkah lain menuju kehidupan yang beradab. Dia mulai bergerak, tetapi begitu dia ingin mengangkat pot tersebut, dia menerima pukulan keras di wajahnya dan melihatnya dengan bingung. Dia mencoba melihat lagi. Saat dia menerima pukulan lain yang melemparkannya jauh sekali. Benda-benda itu ternyata tidak sederhana, melainkan hidup. Pot-pot itu ternyata adalah kura-kura pot, dan beruang tanah liat itu ternyata adalah monster tinggi. Dia berdiri di sana tercengang, tidak mengerti mengapa makhluk hidup ini meniru benda-benda dan bertanya-tanya apa yang bisa dia lakukan dalam situasi di mana mereka bertiga telah menjadi lawannya, meskipun dia lebih kuat dari masing-masing dari mereka secara individu. Dia juga menyadari bahwa mereka menggigit, tetapi dia tidak melihat adanya gigi. Membandingkan makhluk-makhluk ini dengan naga batu kecil, dia mencatat bahwa mereka lebih kuat. Selain itu, tangisan aneh mereka membuatnya kesal, dan dia mulai menyerang. Dia memukul satu kendi tanah liat demi satu, tetapi seekor beruang memutuskan untuk menyerang dari belakang, dan dia menghindarinya, berteriak karena rasa sakit di tangannya yang disebabkan oleh memukul cangkang keras para kura-kura. Naga itu menyadari dengan kecewa bahwa sihir pemulihannya tidak berpengaruh pada statistik musuh. Dia juga merasa tertekan oleh pikiran bahwa kelelahan bisa datang sebelum kemenangan, dan rasa sakit yang tak tertahankan di lengannya dapat menyebabkan konsekuensi serius, sementara serangan napasnya mungkin tidak akan melukai mereka. Terjadi serangan yang tidak terduga, dia memukul kura-kura itu dengan cakarnya, mendorong diri menjauh dari mereka. Menyadari bahwa bahkan setelah pemulihan, retakan tetap ada pada cangkang kura-kura tersebut. Dia berteriak bahwa karena mereka begitu kuat, biarkan mereka merasakan kekerasan yang serupa. Setelah itu dia mencengkeram salah satu dari mereka dan menyerang lagi. Setelah mengaktifkan percepatan gravitasi dan mencapai level 2 pada keterampilan terbang, dia membenturkan dua kura-kura secara bersamaan dan bahkan menyentuh seekor beruang, mendapatkan 36 poin pengalaman dan meningkatkan level keseluruhannya menjadi 23. Setelah mengalahkan kura-kura dan mendapatkan keterampilan bintang jatuh, dia mengalihkan perhatiannya ke beruang, tetapi teringat kemampuan regenerasinya yang mirip dengan naga batu. Menyadari bahwa serangan yang tidak tuntas akan menyebabkan pertempuran yang lama dan tidak menguntungkan, tiba-tiba dia merasakan sebuah pukulan. Pukulan itu datang dari seekor kura-kura, dan karena takjub bahwa kura-kura itu tidak mati, naga tersebut menyimpulkan bahwa pengalaman yang didapat hanya terkait dengan mengalahkan salah satu dari mereka. Menyadari bahwa tujuan dari pukulan tersebut adalah untuk memperlambat reaksinya dan melumpuhkannya. Saat berputar setelah serangan kura-kura, beruang itu tiba-tiba masuk ke mode makan dan alih-alih perut, dia memiliki mulut bercabang yang dipenuhi taring besar. Untuk melarikan diri dari rahang beruang, dia melemparkan salah satu kura-kura tepat ke perutnya yang menganga. Namun, beruang itu mengaktifkan transformasi menjadi kumbang beruang. Tubuhnya dipenuhi duri dan taring. Lalu ia menyerang. Namun, kekakuan sang naga telah berlalu. Menyadari bahwa dia harus segera bertindak, dia memutuskan untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Menggunakan bintang jatuh tepat sasaran,
Namun karena telah terbang lebih tinggi dari yang diharapkan akibat peningkatan level keterampilan terbang, dia menyadari bahwa serangan dari ketinggian seperti itu tidak akan mencapai target. Serangan dahsyatnya mencabik-cabik beruang tersebut. Setelah mendapatkan 338 poin pengalaman, dia telah mencapai level 33 dari status anak naga bencana dan telah menguasai keterampilan baru Nutcracker yang dirancang untuk serangan udara. Meskipun efek balik dari keterampilan ini cukup besar, kekuatannya juga meningkat drastis, menjadikannya berpotensi menentukan, tetapi hanya dapat digunakan dengan item yang dapat dibawa saat terbang. Namun, seekor kura-kura pot muncul dari kegelapan, mengejutkan naga itu dengan ukurannya yang raksasa. Dia berasumsi bahwa ini adalah hasil dari kutipan keterampilan pemanggilan kelompok. Setelah itu, muncul kura-kura lain yang lebih besar, dan naga itu mulai berpikir untuk melarikan diri. Menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan mereka, naga itu melihat seekor kadal bertengger di atas cangkang kura-kura. Dia berasumsi bahwa makhluk ini bisa menyelamatkannya. Sekarang, setelah mereka berdua saja, naga itu berpikir bahwa kadal hitam inilah yang telah menyelamatkannya sedetik yang lalu. Kadal itu tiba-tiba menggigitnya. Dia menyadari bahwa asumsinya tentang kadal itu salah dan kemampuan ketahanan racunnya mencapai level 4. Setelah memenangkan pertempuran, dia menurunkan kewaspadaannya. Lawannya adalah monster yang disebut bayi naga bencana. Level 33. Level maksimum adalah 40 dengan serangan 138 unit, sihir 129 unit, mobilitas 115 unit, dan peringkat D+. Dia merasa cemas saat mengetahui bahwa kadal tersebut memiliki keterampilan menjijikan yang serupa karena racunnya dengan mudah mengabaikan ketahanan racun tingkat ketiganya yang merupakan fitur yang sangat berbahaya. Namun tiba-tiba, kadal itu melarikan diri. Dia bingung dan memikirkan spesiesnya. Putri Ben M. Laerta, monster licik yang pertama-tama meracuni mangsanya lalu menghilang. Ketika racun mulai bekerja dan melemahkan korbannya, ia kembali untuk memakannya. Naga itu berpikir untuk mencari tanaman dengan efek penawar racun. Selain itu, kadal ini sengaja mengonsumsi racun yang kuat untuk menghasilkan racun yang bahkan lebih kuat di dalam dirinya, tetapi pada saat yang sama memiliki kemampuan untuk menghasilkan antitoksin terhadap racunnya sendiri. Oleh karena itu, jika ditangkap oleh musuh yang kuat, ia dapat menggunakan penawar tersebut sebagai tebusan untuk nyawanya. Naga itu berasumsi bahwa kadal tersebut mungkin bersembunyi di dekatnya dan menunggu. Tujuannya adalah untuk menangkapnya dan mendapatkan penawar tersebut. Namun, dia meragukan kemampuannya untuk melacaknya melalui aroma atau suara karena dia tidak memiliki keterampilan melacak, dan menemukan jejak musuh yang hilang tampak mustahil. Namun, umur panjangnya disebabkan oleh kemampuannya untuk menghindari bahaya dan waktu, dan dia memahami psikologi mereka yang lebih suka melarikan diri. Naga itu berasumsi bahwa taktik kadal tersebut adalah tabrak lari, dan menyadari bahwa dibutuhkan kecerdikan untuk memahami kemungkinan negosiasi dan pertukaran. Dia tahu bahwa kadal itu tidak akan menampakkan diri sampai racunnya bekerja. Tetapi pada saat yang sama, dia tidak ingin melepaskan mangsanya. Jika korbannya mencoba melarikan diri, ia akan mengikuti, dan dia pun lari, berharap kadal itu akan mengikuti teladannya, menyadari bahwa satu kesalahan bisa merenggut nyawanya. Dan setelah berlari dalam jarak yang cukup jauh, dia berhenti dan menunggu. Segera setelah kadal itu muncul, dia menyalakan kecepatan putaran maksimum dan bergegas mengejar. Namun, kadal itu juga menggunakan kemampuan berputar untuk mencoba melepaskan diri. Kadal itu memiliki kecepatan tinggi, dan pengejaran lurus tidak akan membawa keberhasilan meskipun level putarannya lebih rendah. Dalam manuver mematahkan arah, dia lebih unggul darinya, dan gravitasi juga menguntungkannya, memungkinkannya mengontrol tekanan di belakang kadal tersebut dan memaksanya berbelok ke jalur yang ditinggalkan, menuju ke arah tebing yang sama yang telah dia lompati sebelumnya. Kadal itu, meskipun tahu bahwa tertangkap akan berakibat fatal baginya, tetap tenang. Dia telah memperhatikan efek dari jenis tanah yang berbeda terhadap kecepatan dan dengan hati-hati memilih permukaan untuk perannya, menggunakan putaran yang sama dengannya. Meskipun ada perbedaan di antara mereka, dia merasakan simpati terhadapnya dan berencana untuk mengakhiri segalanya dengan damai.
Setelah mencapai level kelima dari putaran, naga itu berharap kecepatan unggulnya akan memungkinkannya untuk menangkap kadal tersebut sebelum mencapai tepi tebing. Namun, tiba-tiba ia merasakan sebuah pukulan. Naga itu menebak bahwa batu yang mengenainya kemungkinan ditembakkan oleh meriam tanah liat. Kadal itu menggunakan kemampuan lain sambil berputar. Menilai situasinya, naga itu menyadari bahwa dia telah kehilangan sebagian besar perasaan di lengan kirinya akibat gigitan tersebut. Terlepas dari upayanya untuk membalutnya, dia mempertimbangkan untuk pergi ke desa untuk meminta bantuan dan membuat penawar racun, tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya, menyadari bahwa penampilannya yang mengancam saat ini kemungkinan besar akan memicu serangan. Jadi, dia fokus untuk mencari tanaman penyembuh. Naga itu dengan serius mempertimbangkan untuk memotong lengannya sendiri untuk mencegah racun menyebar ke seluruh tubuhnya, percaya bahwa anggota tubuh tersebut akan beregenerasi setelah evolusi atau perubahan wujud. Namun pertama-tama, dia perlu menghentikan pendarahan yang bisa berakibat fatal. Merasa semakin khawatir, dia menyadari bahwa dia hampir menyudutkan kadal itu ke tepi tebing. Jadi dia memutuskan untuk tidak mengejarnya sampai akhir, tetapi bersiap untuk konsekuensi saat dia berhasil menyusulnya. Pada saat itu, ketika naga sudah berada dalam jangkauan lengan dari kadal tersebut, kadal itu melakukan upaya lain untuk menyerangnya dengan batu menggunakan meriam tanah liat. Saat dia menghindari bebatuan, dia khawatir tentang berapa banyak nyawa yang tersisa setelah begitu banyak pertarungan. Memperhatikan bahwa kadal tersebut telah kehilangan ketenangannya dan menembakkan batu ke segala arah, dia berasumsi bahwa akhir sudah dekat. Dia berpikir tentang bagaimana dia telah meremehkan kadal hitam itu dari awal dan bagaimana dia memiliki ketertarikan aneh padanya yang telah memungkinkannya untuk mengakalinya. Mungkin dia secara tidak sadar menginginkan teman yang ramah, lalu menghentikan dirinya sendiri dari pikiran bodohnya. Dia menyadari bahwa dia telah terganggu dan bahkan jika dia bertarung satu pertempuran demi pertempuran lainnya, dia harus fokus pada pertempuran karena dia sudah hampir berada di tepi dan dia perlu bertahan sedikit lebih lama lagi. Naga itu tahu bahwa terlepas dari kecepatannya, kadal hitam itu semata-mata mengandalkan kekuatan fisik untuk melompat, sehingga ia pasti akan berbelok, melambat, dan menggunakan meriam tanah liat lagi untuk mendapatkan beberapa detik. Namun, dia sendiri hanya menebak-nebak apakah putarannya akan mampu mengatasi rintangan ini atau apakah meriam tanah liat akan menghentikannya. Dia memperhatikan bahwa kadal itu tidak melambat dan mungkin tidak menyadari kedekatan tebing tersebut. Khawatir bahwa jatuhnya kadal akan merusak kesempatannya untuk mendapatkan penawar racun, dia menyesal tidak mengejarnya di sepanjang jalur dengan pandangan yang lebih baik. Tetapi dia tahu dia tidak punya alternatif lain. Namun kadal itu tiba-tiba melemparkan dirinya ke dalam jurang, membuat sang naga tercengang. Namun dengan lompatan secepat kilat, dia mencegah kadal hitam itu jatuh ke jurang. Setelah menyelamatkan kadal tersebut, dia mendorongnya menjauh, merasa sangat lelah dan menyadari bahwa perban di tangannya telah terlepas. Dia mencoba mengerahkan sisa-sisa kekuatan terakhir untuk menangkapnya meskipun dia tidak bisa bergerak. Namun, kadal itu tetap di tempatnya. Dan naga itu berasumsi bahwa kadal tersebut memahami kelelahan ekstremnya dan telah berhenti takut padanya. Menggunakan kemampuan bola api, kadal hitam itu berubah menjadi seorang gadis muda yang menawan. Setelah memastikan kemampuannya untuk melawan cacing hitam peringkat F, dia merasa lega. Mengingat apa yang dikatakan temannya tentang sistem peringkat monster yang menentukan tingkat bahaya, dia menyadari bahwa cacing hitam peringkat F cukup tidak berbahaya dan dapat dikalahkan bahkan oleh orang biasa. Seorang teman memberitahu saya bahwa orang biasa pun dapat menangani monster peringkat F dan monster peringkat E berada dalam jangkauan kekuatan petualang rata-rata. Mengalahkan monster peringkat D dan peringkat D+ membutuhkan kerjasama dari beberapa petualang biasa atau upaya dari satu petualang berpengalaman. Sementara monster peringkat C hanya bisa dikalahkan oleh kelompok petualang berpengalaman yang terkoordinasi dengan baik. Secara mental beralih ke Dogger, dia ingat bahwa pria itu bisa menangani monster peringkat E, tetapi bahkan dengan kekuatan itu, dia akan lebih lemah daripada naga batu. Dia bertanya kepada penduduk setempat apakah mereka pernah melihatnya, dan mereka menjawab dengan ya,
menceritakan bagaimana dia sedang memancing di sebuah danau dekat kota dan berada di semak belukar di pinggir hutan, menatap mereka tanpa bergerak dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya dan warna kulit yang tidak biasa. Dan ketika mereka mencoba memanggilnya, dia menghilang ke dalam rimbunnya hutan. Namun cerita nelayan itu terpotong oleh pria lain tepat saat dia hendak bertanya apa sebenarnya maksud mereka. Pria lainnya meminta kakeknya untuk berhenti menakut-nakutinya. Saat mereka berdebat tentang kebenaran cerita tersebut, salah satu pria memberitahu bahwa setelah pertempuran dengan naga batu, dia tidak memiliki kesempatan untuk selamat dan menambahkan bahwa tidak ada bukti tentang hantu. Setelah itu, pria itu meminta maaf kepadanya, meskipun dia mencoba meyakinkan pria itu bahwa permintaan maaf tidak diperlukan. Saat dia memikirkan penyelamatannya, dia bertanya-tanya mengapa naga itu tidak kembali ke desa, dan kemudian terpikir olehnya bahwa tanpa penyembuh, mereka berdua mungkin akan mati. Kata-katanya telah memaksanya untuk bergabung dengan mereka. Dan jika saja dia bersikap tegas dan menghentikan mereka, semua ini tidak akan terjadi. Desa tidak akan mengirim tim pencari ke tempat berbahaya seperti itu tanpa alasan yang kuat. Mereka skeptis terhadap kata-katanya sejak awal, tetapi begitu dia menyebutkan naga yang menyelamatkannya, mereka berhenti mempercayainya, dan dia memutuskan untuk pergi mencarinya sendiri. Saat dia bergerak lebih dalam ke hutan, dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan dia tidak mungkin bertemu monster berbahaya jika tidak pergi terlalu jauh. Sementara itu, naga tersebut setelah sadar kembali dan menggerakkan tangannya dengan lemah, merasa takjub bahwa dia masih hidup. Ketika dia bangun, dia menyadari bahwa kadal itu sedang tidur nyenyak di sampingnya. Anak naga itu melihat sekeliling guanya dengan bangga, merasa senang karena akhirnya dia berhasil mendekorasinya. Sekarang di dalam guanya, seseorang bisa melihat gambar yang diukir dengan terampil langsung di dinding batu, peralatan dapur yang ditata dengan hati-hati untuk menyimpan makanan, garam yang didapat dari akar tanaman karnivora, dan lada kering yang disiapkan sebagai bumbu harum. Ada juga semangkuk racun yang dikumpulkan dari tanaman beracun, sebuah kendi untuk menyimpan air, pecahan tanah liat sisa dari beruang tanah liat yang hancur, sebuah permadani bulu lembut yang ditempatkan dengan nyaman di lantai, patung-patung keramik yang dipasang di kedua sisi pintu masuk, sebuah lorong sempit yang dibangun khusus untuk berfungsi sebagai perlindungan dari monster besar, dan lantai yang ditutupi lapisan tanah dengan bijaksana agar tetap kering selama hujan. Dia berpikir bahwa dia harus mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada beruang tanah liat tersebut, mengingat bahwa itu adalah makhluk sihir yang sangat langka. Bagaimanapun, beruang tanah liat adalah binatang sihir yang diciptakan melalui alkimia, yang tanah liatnya tetap mempertahankan sifat sihirnya bahkan setelah mati, menjadikannya bahan yang sangat baik untuk membuat barang-barang sihir. Jadi, dia mengumpulkan pecahan tanah liat dan mencampurnya dengan air, mencoba membakarnya, dan meskipun dia harus bekerja keras, terutama dengan cakar yang dia miliki sekarang, dia berhasil. Melihat hasilnya dengan bangga, dia berpikir bahwa sekarang tidak ada yang akan menganggapnya sebagai naga yang tidak beradab, dan dia bisa menganggap dirinya sebagai pembuat tembikar yang hebat. Dia berasumsi bahwa kadal hitam telah memberinya penawar racun saat dia tidak sadarkan diri. Ketika dia bangun, dia sangat terkejut melihat kadal itu ada di sana, tetapi terlepas dari alasannya, kadal itu tampaknya menyukainya karena dia terus mengikutinya tanpa henti. Saat naga itu terus mendaki lebih tinggi, dia berpikir dengan lucu tentang permusuhan kemarin dan persahabatan hari ini. Menyadari kurangnya permusuhan dari pihak kadal, karena dia telah menyelamatkannya ketika jatuh dari tebing, yang tampaknya membuatnya menjadi penyelamat sang kadal. Namun setelah beberapa saat, dia merasa malu dan dengan canggung mendorong kadal yang menjilatinya, memintanya untuk berhenti. Setelah itu, dia tetap membiarkan kadal itu melakukannya, karena takut kadal itu mungkin akan membunuhnya di malam hari. Setelah menyelesaikan perbaikan di sarangnya, dia memutuskan untuk mencari makanan. Menyadari tatapan tertarik dari kadal hitam, dia berasumsi bahwa kadal itu ingin ikut serta. Dia ingat bagaimana dia ingin mengeringkan daging dan menggantungnya di luar untuk dikeringkan. Tetapi roh monyet Shoujo mencurinya.
dan dia bergumam dengan geram bahwa dia tidak akan pernah memaafkan mereka untuk hal ini. Dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia telah kehilangan jejak waktu, dan dalam jadwalnya yang sibuk, telah benar-benar melupakan prioritasnya, seperti bertahan hidup, menjadi lebih kuat, dan meningkatkan standar hidupnya. Dia telah menghabiskan cukup waktu di sana dan tahu bahwa dia tidak bisa lagi bertahan di level yang sama. Dengan kecepatan kilat, kawanan serigala mahar berlari melalui kedalaman hutan melewati perbukitan yang menjulang. Keterampilan normal mereka meliputi gigitan kuat level 27, penglihatan tajam level 21, dan taring api yang berbahaya level 21. Dan kemampuan khusus mereka meliputi transmisi sihir level 21 dan penerimaan sihir level 21. Kadal hitam kecil yang mengikuti naga itu tiba-tiba menggunakan keterampilan meriam tanah liatnya pada kawanan serigala mahar. Proyektil lumpur melesat ke arah serigala-serigala itu, mengejutkan mereka. Dan sementara serigala-serigala yang terkejut mencoba menghindari serangan kadal hitam kecil tersebut, bayi naga mengambil keuntungan dari kebingungan musuh, melancarkan serangan kritisnya. Serangan naga itu mengenai sasaran. Dia telah mendapatkan 61 poin pengalaman, dan melihat ke arah kadal, dia merasa sangat menyenangkan bisa bertarung bahu-membahu dengan rekannya. Dia menduga bahwa berdasarkan seberapa banyak poin pengalaman yang didapat, poin tersebut diberikan sesuai dengan upaya yang dikeluarkan. Dan sekarang, dia mendapatkan poin pengalaman yang lebih sedikit, tetapi dia senang karena tidak perlu mempertaruhkan nyawanya lagi. Dia menyadari kecerdasan kadal tersebut yang, meskipun kurang komunikasi, secara intuitif membantunya dalam pertempuran dan tampaknya lebih sadar akan situasi. Dia menyadari bahwa dalam hal ini, kadal itu akan sangat berguna tidak hanya dalam berburu, tetapi juga dalam urusan lainnya. Sejak saat itu, kadal itu membantunya menjatuhkan buah-buahan dari pohon saat dia sedang mengumpulkannya, tidur bersamanya, membantu memasak, dan berburu. Setelah beberapa saat, dia merasa sudah terbiasa dengan kehadiran terus-menerus dari kadal hitam kecil itu. Dan memikirkannya, dia menyadari bahwa dia telah menata gua dengan mengharapkan tamu. Tetapi pada akhirnya, seorang pendamping yang tak terduga telah datang kepadanya, yang bagaimanapun juga tidak menyebabkan ketidaknyamanan baginya. Saat dia tertidur, dia berpikir bahwa kehidupan seperti ini tidaklah terlalu buruk. Dan kemudian selama jalan-jalan lainnya di hutan bersama kadal, kadal itu memanggilnya, menunjuk ke sesuatu, dan dia berasumsi bahwa dia telah menemukan sesuatu yang bisa dimakan, lalu mengikutinya. Namun apa yang dia lihat mengejutkannya. Kadal itu dengan rakus menunjuk ke arah jamur besar yang beberapa kali lebih besar darinya dan merupakan Candid habeus langka B+, sebuah jamur raksasa yang berbau busuk, daging busuk, dan memiliki racun yang sangat kuat, yang baunya saja sudah sangat menjijikkan. Itulah sebabnya tidak ada makhluk yang mau memakannya. Dia menyadari bahwa kadal hitam itu suka memakan makanan beracun, meskipun bau jamur ini sangat tidak menyenangkan baginya. Namun, tepat saat kadal itu hendak menggigit jamur beracun tersebut, naga menggunakan keterampilan napas anak naga, menghanguskannya, dan sambil meminta maaf, menjelaskan bahwa setelah itu dia akan menjilati wajahnya dan seluruh gua akan berbau busuk, karena racun adalah satu hal dan bau busuk adalah hal lain, dan dia akan mengumpulkan tanaman beracun lainnya untuk mereka. Namun saat menyadari tatapan waspada dari kadal, dia berbalik dan berteriak ketakutan karena monster mengerikan yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Jantungnya mulai berdetak kencang karena takut. Tepat di depan mereka berdiri monster berkepala dua dari peringkat D+. Naga itu tahu pada pandangan pertama bahwa ini adalah tanda bahaya, dan jika dia sendirian, dia pasti sudah menghilang. Tetapi ada seekor kadal di sampingnya. Itu adalah monster berkepala dua yang mengamuk level 39 yang menimbulkan ancaman serius. Statistiknya meliputi serangan 135, pertahanan 94, sihir 135, dan kelincahan 138. Dan keterampilan khusus monster itu meliputi penciuman level 4, air liur asam level 5, kelincahan level 4, pembagian putaran gelar level 5, kontrol gravitasi level 3, ketegaran level 5, inviter level 3, dan sequence level 2. Kadal dan naga itu keduanya menatap lawan mereka. Tatapan mereka penuh dengan tekad.
Menganalisis situasi, dia menyadari bahwa upaya melarikan diri dengan berguling adalah mungkin. Tetapi, keterampilan berburu dari monster berkepala dua itu secara signifikan mengurangi peluang mereka. Dan dalam kasus terburuk, monster itu akan mengejar mereka sampai ke tempat perlindungan dan membunuh mereka segera setelah mereka tertidur. Oleh karena itu, konflik langsung tampak tak terelakkan. Namun di sisi lain, dia tidak memiliki ketahanan terhadap racun. Dan dengan bekerja sama dengan kadal hitam, mereka bisa memberikan dosis racun yang kuat padanya dan menghabisinya dalam satu pukulan. Namun, regenerasi monster itu berarti dia harus menjadi umpan, dan meskipun dia takut, dia memutuskan untuk memberikan kesempatan ini kepada kadal hitam. Setelah menghindari serangan monster itu, dia mengonfirmasi bahwa kelincahan 138 poinnya bukan sekadar pajangan, dan dia perlu menarik perhatiannya kepada dirinya sendiri alih-alih ke kadal hitam. Dia menggunakan kemampuan napas anak naganya pada monster itu. Namun salah satu kepala monster berkepala dua itu melakukan serangan balik dengan serangan api, mengejutkan naga tersebut, dan dia berguling karena panas, berteriak kesakitan, terkejut bahwa apinya sendiri kalah oleh api musuh. Meskipun ini sudah jelas, tanah di sekitar monster itu mulai menggelap dan gravitasi mulai menggelap. Dan dia merasakan tubuhnya menjadi berat, dan dia percaya bahwa monster itu menciptakan medan gravitasi dengan sihir. Pasrah pada kenyataan bahwa monster itu terlalu kuat, dia bersiap untuk menjadi mayat. Dia secara mental berbicara kepada kadal bahwa dia bisa bertindak bebas karena monster itu berkonsentrasi padanya, dan berharap kadal itu akan menjangkau monster tersebut dengan taring racun dari atas kepalanya. Namun kadal itu memulai dengan serangan meriam tanah liat, dan itu tidak berguna melawan monster tersebut. Monster itu memberikan pukulan brutal kepada kadal hitam kecil yang terpental jauh dan menabrak pohon dengan keras. Naga itu menyaksikan hal tersebut dengan ngeri, namun ia berhasil menangkap si kadal, menyelamatkannya dari jatuh, dan menyadari bahwa ia tidak akan bisa lagi melancarkan serangan. Jadi, mereka perlu mencoba menyerang monster itu dengan taring beracun selagi gerakannya lambat. Jika tidak, seandainya monster itu berhasil melakukan serangan balik, mereka akan tamat. Namun, ia tidak melihat pilihan lain karena keterampilan monster itu sangat seimbang. Dan bahkan, ketika salah satu kepala menyerang, kepala yang lain akan menjadi lebih waspada, membuat serangan pancingan sederhana menjadi tidak berarti. Meskipun begitu, ia menyadari, setelah mengamati keterampilan dan serangan monster itu, bahwa jika tebakannya benar, ia hanya akan bisa melumpuhkannya satu kali. Namun energi kadal hitam itu sudah hampir nol. Menyadari tatapan penuh harap dari si kadal, ia menyadari bahwa kadal itu sepenuhnya mengandalkan dirinya, dan ia pun kembali ke pertempuran. Ia memperhatikan bagaimana gelar monster pembagian putaran bekerja. Dan mungkin pembagiannya seperti ini, satu kepala untuk serangan fisik dan yang lainnya untuk sihir. Ia juga menyadari bahwa semua yang ia lihat berkaitan dengan kepala kiri, sementara kepala kedua mengontrol sihir, dan kepala kanan saat ini sedang memantau pergerakan kadal hitam. Dengan kata lain, ia harus memukul kepala yang saat ini sedang menatapnya dengan serangan jarak dekat menggunakan kekuatan kasar. Ia mencoba menangkis serangan dengan tangan kanannya, tetapi monster itu mulai mencabik anggota tubuhnya. Dan pada saat itu, si kadal ikut campur dalam pertempuran. Serangannya tidak terduga. Mereka memberikan pukulan ganda kepada monster itu, menyerangnya dari dua sisi berbeda pada saat yang sama. Tindakan mereka terkoordinasi. Setelah akhirnya berhasil menangkap monster itu, mereka memutuskan untuk menggunakan waktu yang tersisa untuk berguling sampai racunnya mulai bekerja. Karena monster itu tidak memiliki ketahanan terhadap racun, dan kepala yang digigit adalah kepala yang tidak akan bisa ia lepaskan. Rencana mereka harus bekerja dengan cepat. Meskipun kepalanya terpenggal dan berdarah, monster itu tetap berdiri tegak, dan naga itu mencatat bahwa monster itu berhasil menghilangkan efek racun dan memiliki pikiran yang sangat cepat, sehingga bahkan jika evolusinya sendiri menghasilkan dua kepala, ia tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti itu pada dirinya sendiri. Naga itu takjub dengan kegigihan musuh. Ia berasumsi bahwa ia tahu hal itu tidak dapat diubah sejak awal, tetapi tidak mengerti mengapa ia tidak bisa menggunakan sihir lagi, dan seharusnya mati secara normal karena kehilangan darah. Namun karena khawatir,
Ia berharap tidak akan kembali ke wujud sebelumnya, dan ia menyadari monster itu melakukan serangan balik lalu berteriak kepada si kadal agar berhati-hati. Dengan menggunakan gerakan berguling, ia melesat maju. Namun, meskipun terluka dan terpenggal kepalanya, monster itu tidak berhenti mengejar kadal hitam. Kegigihannya luar biasa. Seorang gadis muda sedang mengembara di dalam hutan yang lebat, tenggelam dalam pikirannya, sampai tiba-tiba suara pria yang asing memanggilnya, bertanya apakah itu dia. Gadis itu berhenti, melihat sekeliling mencari sumber suara. Setelah bertanya tentang tujuan keberadaan gadis itu sendirian di hutan, pria itu bertanya dengan terkejut, apakah dia memutuskan perjalanan berbahaya ini sendirian. Dengan malu-malu, gadis itu mulai menyangkalnya, menjelaskan bahwa dia sedang mengumpulkan tanaman herbal atas permintaan tabib. Pria itu bertanya lagi dengan terkejut, mengulangi kata-katanya tentang mengumpulkan tanaman herbal. Tetapi gadis itu menjawab bahwa dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan dan perlu pergi. Setelah itu, dia pergi dengan cepat. Ketergesa-gesaannya tampak aneh bagi pria itu. Pria itu memberitahu tabib tentang apa yang telah dia lihat dan kata-kata gadis itu, tetapi tabib tersebut dengan geram membantahnya dan mengatakan bahwa dia tidak memberikan instruksi apapun kepadanya, serta telah memperingatkannya untuk menjauh dari hutan. Pria itu berpendapat bahwa mungkin gadis itu merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi saat itu, dan dia terkadang sangat keras kepala serta tampak masih mengkhawatirkan mereka. Pria itu menambahkan bahwa tujuan sebenarnya adalah untuk melaporkan kekhawatiran penduduk desa yang meningkat tentang munculnya seseorang yang mencurigakan di daerah tersebut. Dan cerita-cerita ini tidak lagi dapat dianggap sebagai imajinasi seorang pria tua. Dia percaya bahwa itu bisa jadi sejenis monster yang terlihat seperti manusia. Dan kekhawatiran ini bukan tanpa alasan, mengingat kejadian-kejadian aneh, termasuk penerbangan makhluk besar mirip naga baru-baru ini di atas desa menuju hutan. Dia menambahkan bahwa seorang pelancong tertentu yang baru saja muncul di desa menyebabkan dia khawatir, meskipun pelancong itu cukup sopan dan dia tidak bisa menentukan penyebab ketidaknyamanannya. Tabib bertanya, apakah dia merujuk pada orang yang menyebut dirinya pahlawan? Pria itu setuju, menyebut pelancong itu sangat mencurigakan dan menyebutkan bagian-bagian naga gunung yang ditemukan padanya, menduga bahwa pelancong itu mungkin telah membunuhnya di tengah jalan, dan juga mencatat terlalu banyak rincian yang tidak dapat dijelaskan yang sangat mengkhawatirkannya. Tabib bertanya, apakah hal itu entah bagaimana, terhubung dan menambahkan bahwa dia memiliki firasat buruk tentang hal ini. Dia berkata bahwa mungkin mereka harus mengirim seseorang untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi, dan bertanya apakah mereka mungkin akan terluka. Dan sebagai pemimpin desa, dia tidak bisa mengambil risiko itu. Pria itu berkata bahwa mungkin mereka harus mencari petualang dari luar desa, dan serikat petualang bukanlah pilihan yang buruk, dan mereka bisa menugaskan para petualang untuk menangani kasus-kasus ini. Tabib setuju dengannya dan berkata bahwa dia percaya petualang dari serikat memiliki rasa keadilan yang kuat dan cukup dapat diandalkan, serta itu bukan ide yang buruk. Dia akan segera mengirimkan surat tugas kepada mereka tanpa menunda. Pria itu berkata bahwa sekarang seluruh desa bisa bernapas lega. Dengan harapan di matanya, tabib itu menatap keluar jendela dengan penuh pemikiran, berharap temannya akan merasa tenang. Didorong oleh rasa ngeri, si kadal dan bayi naga melesat maju dengan segala kelincahan yang mungkin, melarikan diri dari monster itu. Naga itu mengerti bahwa monster berkepala dua itu jauh lebih berpengalaman dan menggunakan teknik yang tidak biasa. Dan kepala yang mengejar si kadal tidak kalah darinya dalam kecepatan putaran, dan ia menyadari bahwa monster itu mencoba mengulur waktu. Jadi, ia harus mencapai kepala ini secepat mungkin. Berpikir secara logis, ia percaya bahwa ia tidak seharusnya melawannya, karena itu akan menempatkannya dalam situasi kalah, dan ia seharusnya menunggu serangannya saja, dan monster itu sendiri akan mati karena kehilangan darah cepat atau lambat. Tetapi sementara ia menunggu, mungkin sudah terlambat untuk menyelamatkan kadal hitam, dan ia tidak bisa melakukan apapun
Sebagaimana kadal hitam hanya bisa lari dari kepala bodoh itu, tetapi ia tidak bisa hanya berdiri di sana sementara ia menghirup udara yang sama dengan kadal hitam. Ia berteriak bahwa diam saja bukanlah jawaban dan mulai menyerang monster itu dengan ganas berulang kali. Tekadnya tidak tergoyahkan. Berharap kematian satu kepala akan berakibat fatal bagi kepala lainnya, ia kehilangan pandangan terhadap monster itu. Namun tak lama kemudian ia menemukan jejak darah dan berharap dengan ngeri bahwa itu adalah darah musuh dan bukan darah satu-satunya teman yang ia temukan di dunia ini. Dalam doa yang putus asa, ia memohon agar darah itu milik orang lain selain si kadal, dan ia siap mengorbankan wujud manusianya untuk menyelamatkannya. Namun melihat kepala monster itu hanya memperkuat ketakutannya, dan ia terus mencari kadal hitam dengan cemas. Tiba-tiba, kadal hitam yang melemah merangkak keluar dari bawah semak-semak. Dan ketika ia melihatnya, ia merasakan kegembiraan liar untuk temannya dan dengan gembira berseru bahwa kadal itu masih hidup. Kelegaannya tak terkira. Ia menyadari bahwa nyawa si kadal telah turun ke titik kritis 18% dan tubuhnya babak belur. Kadal itu dengan senang hati terus menjilatinya. Ia membungkusnya dengan rumput langka Frankonanugi yang memiliki sifat hemostatik penghenti pendarahan yang lemah. Meskipun banyak orang salah mengira bahwa itu bisa menyembuhkan penyakit apapun dan memahami kurangnya sihir pemulihan mereka, ia tahu itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Selain itu, keterampilan pikiran tenang miliknya mencapai level 5 dan ia menerima tambahan 234 pengalaman. Ia menyadari bahwa pesan pengalaman baru saja muncul, yang bisa berarti kemampuan bertahan hidup dari monster yang terluka tersebut. Namun ia tetap menghela napas lega, menganggap pertempuran telah berakhir dan berencana kembali ke gua untuk beristirahat. Tiba-tiba ia menerima keterampilan baru, wujud manusia, dan terpaku karena terkejut. Ia mencoba menenangkan diri dengan penuh semangat, sama sekali tidak mengerti mengapa hal ini terjadi saat ini juga. Di suatu tempat di hutan yang lebat, sebuah pertempuran sengit sedang berkecamuk melawan monster besar mirip laba-laba. Setelah memberikan pukulan kuat dengan pedangnya, seorang pendekar wanita menghela napas lega, mencatat bahwa laba-laba itu terus muncul entah dari mana, dan pertempuran ini bisa saja berakhir buruk. Namun tiba-tiba suara seseorang memanggilnya dari jauh. Gadis itu yang terhimpit ke dinding memohon kepadanya untuk bergegas dan menariknya keluar. Tetapi pendekar wanita itu hanya dengan bercanda mencatat posisinya yang efektif, yang dijawab dengan geram oleh gadis itu bahwa situasinya sangat mengerikan karena dia harus menjadi umpan. Kemudian setelah membebaskannya, pendekar wanita itu meminta maaf dan berterima kasih karena telah membantunya mempermudah tugas. Dan itu adalah monster yang sangat tidak menyenangkan yang masih bisa menyebabkan masalah bagi mereka. Gadis itu berkata dengan geram bahwa ini sudah keterlaluan dan dia pikir dia telah melebih-lebihkan kekuatannya dengan datang ke hutan ini sendirian, serta mereka seharusnya mengumpulkan seluruh tim sebelum datang ke hutan. Dia juga mengatakan bahwa pendekar wanita itu benar, dan karena mereka telah melewati tebing dan masuk lebih dalam, rasanya monster-monster di sana menjadi semakin kuat. Dia percaya bahwa makhluk paling berbahaya di hutan ini adalah naga gunung, dan semakin dekat mereka ke wilayah kekuasaannya, monster-monsternya menjadi semakin kuat. Oleh karena itu, mereka harus memiliki kekuatan atau kecepatan yang cukup untuk bisa melarikan diri darinya. Dia menambahkan bahwa mereka seharusnya bisa menanganinya karena mereka berdua. Namun, dia menerima tanggapan bahwa mereka bisa mencoba mencari di area yang lebih aman seperti pinggiran hutan. Pendekar wanita itu setuju, mengatakan bahwa mereka mungkin tidak bisa sampai sejauh itu, tetapi dia membawa mereka ke sana hanya karena rasa penasarannya yang besar, dan bahwa bagian timur hutan adalah wilayah yang belum dijelajahi, dan mereka akan menjadi orang pertama yang mempelajari sesuatu yang sangat menarik. Namun monster-monsternya menjadi sangat kuat, sehingga mereka harus kembali untuk saat ini. Rekannya berkata bahwa permintaan untuk mencari seseorang yang seharusnya sudah mati terdengar menyeramkan, dan jika ternyata orang itu menjadi undead atau semacamnya, dia tidak akan membantu dan hanya akan melarikan diri.
yang mana dia menerima tanggapan bahwa tidak perlu khawatir karena laporan saksi mata terlalu samar dan mereka pasti hanya salah mengira seseorang sebagai dia. Pendekar wanita itu menambahkan bahwa mereka hanya diminta untuk memeriksa desas-desus dan bertanya apakah dia ingin penduduk desa mendapatkan ketenangan pikiran, yang mana dia setuju dengan malu-malu. Mereka menemukan sebuah gua dan melihat patung-patung aneh berdiri tepat di pintu masuk. Penampilan patung-patung itu membuat mereka bingung. Salah satu patung menggambarkan sosok yang sedang menari, yang mereka anggap cukup menarik, dan yang lainnya menyerupai seekor naga. Keduanya terbuat dari batu yang sangat keras, yang diduga berisi sihir dan kemungkinan kuno. Pendekar wanita itu bertanya kepada rekannya, apakah dia pikir tempat ini adalah kuil Dewa Naga, dan apakah dia pernah mendengar tentang suku Litvat. Rekannya bertanya, apakah yang dimaksud adalah suku hutan yang menculik dan memburu orang. Namun, dia mengoreksi dirinya sendiri dan berkata bahwa dia yakin suku ini tinggal di area hutan lain yang lebih di utara. Pendekar wanita itu menyarankan bahwa mungkin ini adalah peninggalan dari orang-orang yang dulu tinggal di sana, dan dalam hal apapun, mereka harus memeriksa gua tersebut. Saat mereka bergerak lebih dalam ke dalam gua, mereka mempelajari semua yang mereka lihat dengan rasa ingin tahu. Setiap belokan baru membangkitkan minat mereka. Sambil menjelajahi gua, rekannya bertanya dengan penasaran tempat macam apa ini, dan mengapa tampak berpenghuni. Lalu diberitahu bahwa itu mungkin kuil kuno. Menemukan banyak toples lada dan merasa kagum dengan jumlahnya, mereka menduga bahwa itu mungkin terkait dengan aktivitas ilegal dan tempat persembunyian barang jarahan, dan rekannya menyebutkan rumor terbaru tentang serangan terhadap karavan dagang. Segera setelah rekannya menjangkau segenggam lada merah yang berharga, pendekar wanita itu menghentikannya, menyuruhnya untuk tidak ikut campur, dan menambahkan bahwa mereka tidak bisa berlama-lama di sini. Karena bandit atau mereka yang menetap di sini telah memilih tempat yang cukup berbahaya, merasa percaya diri dengan kekuatan mereka, dan bentrokan dengan mereka bisa berakhir dengan kekalahan. Sebelum rekannya bisa menyelesaikan kalimatnya tentang membawa bala bantuan, dia menabrak hidung pendekar wanita yang berhenti mendadak dan berkata bahwa dia mendengar seseorang menggeram di luar. Tiba-tiba, sesosok monster aneh muncul di depan mereka. Penampilannya sama sekali asing bagi mereka. Mereka menyadari bahwa itu bukan bandit, melainkan sejenis monster humanoid yang tampak mengerikan, dan mereka belum pernah melihat makhluk seperti itu sebelumnya. Rekan-rekannya berteriak bahwa dia tampak sangat kuat, yang mana pendekar wanita itu menambahkan bahwa dia menghalangi jalan keluar. Ketika monster itu mengangkat tangannya, mereka salah mengira itu sebagai serangan dan mengikuti strategi mereka segera melakukan serangan ofensif. Mereka bertindak serempak. Segera setelah perhatian monster beralih ke rekannya, pendekar wanita itu memberikan perintah untuk menyerang. Pendekar wanita itu dengan cepat menusukkan pedangnya ke monster itu, dan pukulan kuat itu membuatnya terlempar jauh dari pintu masuk gua. Pendekar wanita itu berkata bahwa ini adalah kesempatan mereka, dan mereka harus lari tanpa menurunkan kewaspadaan, karena mereka tidak tahu apa-apa tentang monster ini. Dan rekannya bertanya, apakah dia pikir monster itu mungkin telah memakan para bandit? Yang mana dia setuju, menambahkan bahwa mereka tidak cukup kuat untuk bertarung, tetapi akan kembali dengan bala bantuan. Naga dan kadal itu memperhatikan manusia di pintu masuk gua, tamu pertama mereka sejak menetap, dan dia mencoba berteriak kepada mereka bahwa mereka tidak boleh masuk sampai dia ada di sana. Karena itulah intinya, jika tidak, mereka akan menganggapnya sebagai monster. Dia meminta kadal untuk menunggu sementara dia mencoba memerankan monster yang ramah dan berpikir untuk menggunakan keterampilan wujud manusia. Meskipun dia tidak tahu akan seperti apa rupanya, berasumsi bahwa itu tidak lebih buruk daripada naga bencana dalam hal apapun, dan menyadari ketidakpantasan menggunakan keterampilan ini tepat setelah meninggalkannya, dia tetap memutuskan untuk setidaknya melihat wujud ini. Namun dia mengetahui bahwa keterampilan wujud manusia memungkinkan seseorang untuk mengambil bentuk manusia, tetapi memiliki energi, serangan, dan pertahanan tersendiri, serta membutuhkan konsumsi mana yang konstan. Dan dia menghitung bahwa dia bisa bertahan maksimal selama 2 menit, menghabiskan 1 poin mana per detik. Dia kemudian menjelaskan bahwa maksudnya adalah
Dia tidak membutuhkan wujud manusia sebagai keadaan permanen, tetapi berpikir bahwa sekarang adalah waktu terbaik untuk menggunakannya, dan dia hanya akan mencobanya sekali agar tidak menakuti orang. Dan dia tidak bermaksud untuk bertransformasi secara permanen, pergi ke desa mereka, dan meninggalkan Kadal, tetapi hanya ingin mencoba keterampilan baru. Namun kemudian dia menahan diri, bertanya-tanya mengapa dia membuat alasan karena tidak ada yang istimewa tentang hal itu. Naga itu mengaktifkan keterampilan wujud manusia. Dia berlutut, merasa seperti akan mati, seolah-olah dia telah digiling menjadi bubuk dan kemudian dicetak menjadi wujud manusia. Dan berpikir bahwa dia tampak seperti pria yang sangat berotot, lebih baik daripada naga bencana. Dia membelai Kadal, memintanya untuk menunggu, tetapi tiba-tiba diserang dari guanya sendiri, melemah dan jatuh ke tanah di depan Kadal. Dia berkata dengan pahit bahwa itu sia-sia, dan bertanya-tanya tentang kekejaman manusia. Keesokan harinya, melihat pantulannya di air dalam wujud manusia, dia akhirnya mengerti alasan reaksi mereka. Dia diberitahu bahwa naga hitam dan rekan kecilnya telah membuat rumah di wilayah kekuasaannya. Dan naga serta serigala seharusnya tidak menemukan monster manapun, dan mereka seharusnya tidak berada di sana. Dia berpikir bahwa mereka akan bergerak cepat, dan dia bersabar, tetapi dia tidak bisa lagi mengabaikan mereka, dan semua yang berani merambah wilayahnya tidak akan mendapatkan ampunan. Monster itu mengira itu adalah monster hutan raksasa berbulu tebal yang mengesankan. Naga yang marah berteriak pada monyet-monyet Sujo, menuduh mereka secara teratur mencuri daging keringnya. Naga itu berteriak pada monyet-monyet kurang ajar tersebut, memastikan bahwa dia akan menangkap mereka. Namun, meskipun kekuatannya lebih unggul, kelincahan dan kemampuan mereka untuk bergerak ke berbagai arah terus membantu mereka untuk melarikan diri. Setelah memakan daging tersebut, monyet-monyet itu mengeluarkan teriakan kesakitan yang memekakan telinga. Namun, naga itu menyeringai dan berkata bahwa dia dan Kadal hitam telah meracuni daging itu sebagai balas dendam dan memerintahkan mereka untuk menikmati konsekuensi dari keserakahan mereka. Monyet-monyet yang marah menyerbu naga itu, tetapi dia berhasil membalas serangan mereka. Dia berkata bahwa kerja tim mereka telah gagal, dan mereka semua tidak bisa melawan mereka. Mereka terlihat imut dibandingkan dengan monster berkepala dua itu. Dia menawarkan untuk membiarkan mereka melihat bagaimana mereka menghukumnya, dan berkata bahwa dia bisa memaafkan mereka jika hanya mengambil beberapa potong bola yang bagus, tetapi dia tidak ingin dicuri semuanya setiap saat. Naga itu mengumumkan bahwa sudah waktunya untuk memberi mereka pelajaran dan hukuman fisik tidak dapat dihindari. Pada saat itu, salah satu monyet bersiul melengking membuat naga itu bingung. Merasakan masalah, naga mencoba memperingatkan Kadal hitam dengan teriakan, tetapi sudah terlambat. Tangan raksasa monster itu tiba-tiba muncul dan menangkapnya. Di depannya berdiri monyet shoujo besar level 27. Serangannya adalah 123 unit, pertahanannya 82 unit, sihirnya 110 unit, dan kelincahannya 122 unit. Peringkatnya adalah D. Dia memiliki keterampilan biasa, gigitan level 4, cakar level 4, imitasi level 2, lemparan batu level 4, pemulihan hebat level 4, siulan monyet level 3, dinding tanah liat level 1, kelincahan level 2, suara akal budi level 4, kekuatan level 1, dan juga gelar-gelar. Penipu hutan level 2, koordinator level 2, pemimpin kawanan level 5, sabotase level 3. Naga itu berteriak kaget karena pemimpin monyet telah muncul. Suaranya penuh dengan keterkejutan. Karena waspada, dia mengkhawatirkan Kadal kecil yang disandera. Dia mencengkeram salah satu monyet dan menuntut agar monyet itu tidak bergerak. Dia berharap pemimpin itu peduli pada bawahannya. Dia menggertakkan gigi karena tidak senang, dan naga itu mengira itu berhasil. Pemimpin itu jelas ragu-ragu, yang berarti dia peduli, meskipun naga itu merasa seperti bajingan. Dia pikir dia telah keluar dari situasi tanpa harapan, tetapi tidak mengerti apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia berkeringat karena ketegangan dan memutuskan bahwa dia memerlukan lebih banyak informasi untuk merusak keseimbangan kekuatan. Dan sudah waktunya untuk menggunakan sihir cek status. Dia melihat bahwa di depannya berdiri sebuah shoujo besar, wujud yang ia capai ketika menjadi pemimpin kawanan dengan membunuh pemimpin sebelumnya.
Dan dia memiliki insting untuk memperluas kawanan dengan bertarung satu lawan satu dengan pemimpin lain atau menundukkan kawanan tersebut dalam sengketa wilayah. Dan dia memiliki serangkaian mantra pendukung untuk membantu kelompoknya. Tapi, tiba-tiba suara shoujo besar terdengar di kepala naga, mengatakan bahwa begitu dia melihat dirinya berada di posisi yang tidak menguntungkan, dia memutuskan untuk menggunakan cara penyanderaan tanpa berpikir panjang. Naga itu terkejut karena suaranya ada tepat di kepalanya, tetapi berbeda dari suara Tuhan, dan bahwa itu seperti telepati segera setelah dia berteriak lagi di kepala naganya bahwa dia adalah aib bagi semua pria. Dia menyadari bahwa shoujo besar tidak hanya berhenti ragu-ragu, tetapi juga menjadi semakin marah dan tidak mengira dia bisa begitu berani. Tetapi, monyet itu memberitahu naga bahwa dia tidak memberinya pilihan, dan orang-orang berbahaya sepertinya harus dihancurkan, dan mereka mungkin menderita kerugian, tetapi dia harus melenyapkannya di sini. Dan saat ini, ia meminta pemimpin itu untuk menunggu dan mengatakan bahwa jika ia membiarkan dirinya dan kadal hitam pergi, serta berjanji tidak akan mengganggu mereka lagi, mereka akan menetralkan racunnya. Sambil menunjuk monyet-monyet lain, ia menambahkan bahwa mereka juga telah meracuni mereka, dan tanpa kadal hitam untuk menetralkan racun tersebut, ia pasti akan mati. Namun ia menolak dan berkata bahwa tawaran itu adalah ejekan, karena tidak ada jaminan bahwa seseorang sepertinya akan menepati janji, dan ia tidak punya pilihan selain menyerangnya sekarang selagi ia memiliki keuntungan, tidak peduli apapun risikonya. Naga itu berpikir dengan cemas tentang bagaimana ia harus melangkah. Ia mencoba mencari hal lain yang bisa ia katakan untuk digunakan melawannya, dan berkata bahwa ia menantangnya untuk berduel. Ia melanjutkan bahwa jika ia menang, ia akan mengambil alih wilayah dan kawanan tersebut, meskipun ia sendiri tidak mengerti apa yang ia katakan. Namun pemimpin monyet menjawab bahwa duel adalah hal suci bagi Shujo, dan apakah ia tahu apa yang ia katakan? Kenyataannya, naga itu mengatakan hal ini karena putus asa, namun menerima reaksi yang sangat kuat. Ia melanjutkan bahwa mereka harus bertarung satu lawan satu, dan jika ia setuju, mereka akan segera menetralkan racunnya, dan rekannya juga akan pergi. Lalu, ia akan memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Naga itu menyadari bahwa pemimpin shoujo itu sedang berpikir. Ia mulai menggodanya tentang bagaimana ia merasa tidak aman jika bertarung satu lawan satu, karena ia memiliki banyak barang bagus yang bisa ia gunakan jika mau, dan bisa menolak untuk bertarung serta tidak perlu khawatir. Yang mana pemimpin itu, setelah terpancing, berkata bahwa ia menerima tantangannya, dan menambahkan bahwa sejak awal, ia tidak berniat menolak karena jika pemimpin kawanan ditantang, adalah hal yang tak termaafkan baginya untuk menolak duel tersebut, meskipun ini adalah pertama kalinya perwakilan dari spesies lain menantangnya. Setelah menyerahkan kadal kepada kerabatnya, ia dengan mengancam menepukkan tangannya ke tanah. Di bawah hantaman pukulan si preman shoujo, dinding tanah liat besar muncul dari bawah tanah membentuk semacam ring di bawah pandangan mata monyet-monyet yang terinspirasi. Teriakan dukungan mereka memenuhi udara. Ia mengancam naga itu agar tidak berpikir untuk melarikan diri. Naga itu menyadari bahwa ia telah bertindak terlalu jauh, sehingga ia telah menghabiskan sebagian besar mana miliknya. Preman shoujo itu menyuruhnya untuk menetralkan racunnya. Namun, naga itu berpikir bahwa hal ini telah membalikkan keadaan menjadi keuntungannya, dan berpikir bahwa mungkin ia bisa menang dalam duel satu lawan satu. Dan tepat ketika monyet itu bertanya apakah sudah waktunya untuk melepaskan kadal hitam, si raksasa menolak dan berkata bahwa ia ragu seseorang dari spesies lain akan mengikuti aturan spesies lain. Jadi, setelah pertempuran berakhir, mereka akan menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Si preman mulai memulihkan kesehatannya dengan keterampilan pemulihan hebat untuk bertarung hingga titik darah penghabisan. Duel antara shoujo raksasa dan anak naga bencana dimulai. Ia meningkatkan kondisi percepatan dan kekuatannya dengan sihir penguatan diri, dan melancarkan beberapa pukulan kuat ke naga itu. Setiap pukulan mengguncang udara. Indikator kesehatan naga itu turun semakin sedikit dengan setiap serangan yang diterimanya. Dan tepat saat ia memutuskan bahwa ia perlu menambah jarak, naga itu memberikan serangan penghancur lainnya.
melemparkannya jauh ke sana. Namun tiba-tiba, ia merasa tidak bisa menggerakkan jari sekalipun dan ia tidak bisa berbuat apa-apa sementara statistiknya meningkat. Namun ia melihat monster itu tiba-tiba bergerak maju untuk menyerang lagi dan ia mengaktifkan keterampilan putaran ganda. Menggunakan keterampilan berputarnya, ia lari dari pemimpin monyet Shujo berkali-kali dari satu sisi ke sisi lain. Gerakannya cepat dan tidak terduga. Namun naga itu menyadari bahwa meskipun dengan keterampilan berputar, monyet besar itu tidak tertinggal jauh di belakangnya. Dan dalam hal apapun, ia bisa terus menjaga jarak sampai penguatannya habis. Namun Shoujo besar itu semakin marah dan berbalik ke arah naga. Ia bertanya beraninya ia, setelah menerima tantangan, terus melarikan diri tanpa rasa malu, dan apakah naga memiliki rasa harga diri. Tetapi, naga itu hanya menjawab bahwa pertempuran ketahanan tetaplah sebuah pertempuran, dan pertempuran yang hebat pula. Lalu ia mengalihkan pandangannya kepada Kadal. Matanya mengekspresikan kekhawatiran. Khawatir tentang Kadal hitam, ia berpikir bahwa mungkin ia tidak seharusnya membuatnya lebih marah lagi. Namun jika ia kalah, Kadal hitam itu tetap akan dibunuh dan tidak diterima ke dalam kawanan mereka. Dan karena Kadal hitam dalam bahaya dan menatapnya, ia merasa sangat tidak tahu malu. Ia bertekad untuk melakukan segala yang ia bisa untuk menang karena ia tidak punya pilihan lain. Namun Shoujo raksasa itu dengan geram bertanya kepadanya apa yang ingin ia capai, dan satu-satunya hal yang ia lakukan hanyalah melarikan diri dan mengubah duel tersebut menjadi sebuah ejekan. Ia melanjutkan bahwa naga itu hanya menghina duel tersebut dan itu tidak termaafkan. Naga itu menyadari bahwa monster itu diliputi amarah dan tidak bisa tetap tenang. Ia memiliki kesempatan untuk bermanuver. Ia menggunakan kemampuan ekor naga dan serangan kritisnya satu demi satu berulang kali. Setiap serangan diarahkan tepat ke sasaran. Sesuatu di dalam Shoujo raksasa itu retak, dan naga itu menyadari bahwa ia tidak memperkuat pertahanannya. Dan jika ia memukul kepalanya, ia mungkin bisa menghabisinya. Dan tepat saat ia akan memukul sampai sihir penguatnya habis, ia menggunakan keterampilan dinding tanah liat dan memantulkannya. Ia melihat bahwa ia harus melakukannya, karena itu adalah serangan frontal. Tetapi monster itu menggunakan mananya pada dinding tanah liat, sehingga ia tidak lagi memiliki mana untuk memulihkan kesehatan dan memulihkan stamina, sehingga ia akan menang dengan perbedaan kekuatan yang besar. Namun Shoujo raksasa tiba-tiba muncul dari belakang dan sambil meminta maaf karena menganggapnya terlalu enteng, mulai memutarnya dalam pusaran angin, tidak membiarkannya bergerak. Naga itu lengah. Melompat dari satu sisi ke sisi lain, ia menyatakan bahwa ini adalah pertarungan terakhir bagi Shoujo raksasa, dan yang akan menang adalah mereka. Naga itu tidak menyangka monster itu akan menghabiskan mananya untuk meningkatkan kelincahan alih-alih memulihkan kesehatan. Ini merupakan kejutan baginya. Bersandar di dinding, ia bingung mengapa Shoujo raksasa tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan bertanya-tanya bagaimana ia harus melangkah. Namun, tiba-tiba ia sadar bahwa lawannya telah menyadari bahwa serangan-serangannya terhadap dinding dapat diprediksi. Dan jika ia tahu arah serangannya, tetapi tidak menggunakan seluruh kekuatannya, monster itu akan meninggalkannya dengan titik lemah untuk serangan balik yang dapat digunakannya untuk menang. Namun naga itu mengeluarkan teriakan keputusasaan karena perasaan terus-menerus akan kegagalan yang sudah dekat. Shoujo raksasa melancarkan pukulan kuat ke naga itu. Ia memukulnya lagi dan lagi. Kemarahan Shoujo raksasa tidak mereda. Namun tepat seperti yang direncanakan naga, ia melancarkan serangan penyelesaian tersembunyinya, menolkan kesehatan Shoujo raksasa, dan meningkatkan gelar petarung ke level 4 serta keterampilan serangan naga ke level 3. Dan tepat saat ia hendak berpaling kepada monyet-monyet untuk menagih janji mereka, ia menoleh kembali, menyadari tatapan cemas mereka. Karena telah kehilangan kewaspadaan dan mengira telah menang, naga itu tidak menyangka akan dipukul oleh Shoujo besar tersebut dan jatuh ke tanah bersama dengan lawannya yang kelelahan. Debu membubung di sekitar mereka. Monyet-monyet itu terperangah dalam kebingungan sementara ia mendesah dengan rakus. Nyaris tidak bisa keluar dari bawah tubuh Shoujo raksasa tersebut.